King Mei, yang menderita autisme, sudah menganggap saya sebagai satu-satunya cahaya sejak kecil. Namun setelah dewasa, aku justru menghindarinya karena penyakitnya. Sampai King Mei menerobos ke dalam kobaran api untuk mati bersamaku. Saat itu aku baru menyadari seberapa besar cintanya yang terobsesi padaku. Jadi setelah kembali ke masa kuliah, aku langsung berlari ke gerbang kampus untuk mencarinya. Pada saat dia melihatku muncul, air mata dingin di mata Wen Xiling bergetar. Matanya menatapku tajam. Seolah-olah di dunianya hanya ada aku seorang. Namun dia teringat bahwa aku pernah berkata padanya, agar dia tidak muncul di hadapanku. Wen Xiling mengangkat kakinya selangkah mundur ingin pergi. Namun pemikirannya dan kakinya saling bertentangan. Setelah mundur satu langkah, dia terhenti kaku di tempat. Dia menundukkan kepala, merapatkan bibir, dan berkata maaf. Saya tertegun sejenak. Tidak mengerti mengapa dia harus meminta maaf kepada dirinya sendiri. Juga tidak menyangka bahwa pertemuan kita. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah permintaan maaf. Setelah mengatakannya, dia hanya menatap ke tanah. Kembali terjebak dalam dunianya sendiri. Saya sudah tahu dia mengidap autisme sejak kecil. Sebelum kami saling mengenal. Dia bahkan tidak mau bicara. Sepanjang hari dia hanya menatap lantai sambil termenung. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang tuanya kepada Wen Xining. Dia tidak memberikan reaksi. Dokter mengatakan ini karena dia terbenam dalam dunianya sendiri. Namun, setiap kali saya muncul di hadapannya, matanya pasti akan mengikuti saya. Kemudian saya menemani dia untuk berobat selama beberapa waktu. Kondisinya juga membaik banyak. Dia mau mulai berbicara. Namun setelah kita putus hubungan, saya jarang mendengar kabar tentang keadaannya. Juga tidak tahu bagaimana dia sekarang. Saya menatap Wen Xining dan bertanya perlahan. Apakah kamu datang mencariku? Wen Xining masih menundukkan kepala melihat ke tanah. Terus-menerus diam. Saya juga tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan tenang. Sampai 3 menit berlalu. Dia baru mengatupkan bibir dan menganggukkan kepala. Saya kembali bertanya dengan lembut. Jadi, ada apa kamu datang mencariku? Wen Xining kembali menundukkan kepalanya. Saya berdiri di tempat dengan sedikit canggung. Teringat saat terjadi kebakaran pada kehidupan sebelumnya. Gambar Ning yang berlari ke dalam api untuk mati bersamaku. Membuat perasaanku terhadapnya sedikit berkurang. Tetapi setelah reinkarnasi, saat aku melihatnya secara langsung, merasa seolah 1000 kata tak cukup untuk diungkapkan. Dalam sekejap kami saling memandang tanpa kata. Suasana pun terjerumus dalam keheningan yang aneh. Saya menggaruk tengkuk dan tidak tahu harus mulai bagaimana. Wen Xining melihat ke tanah seolah-olah melamun. Merasa bisa melihat seperti ini seharian. Tapi Raja tidak terburu-buru, para Kasim yang terburu-buru. Sopir yang berdiri di samping mobil melihat situasi kami di sini. Dalam hati benar-benar panik. Nona, kamu harus datang ke gerbang sekolah Tuan Lu setiap minggu. Sekarang, akhirnya bisa bertemu. Bagaimana bisa tidak berbicara? Mengatakan, aku merindukanmu, juga boleh. Tiba-tiba perut Wen Xining berbunyi. Memecah suasana canggung yang kaku. Aku tersenyum dan bertanya. Apakah kamu lapar? Belum makan siang, kan? Bulu matanya yang panjang bergetar. Kepalanya akhirnya diangkat dari tanah. Dia melihatku dengan bingung. Lapar. Dia menjawab dengan suara kecil. Kemudian kembali menatap ke tanah, melamun. Saya menepuk dahi saya. Hampir lupa bahwa cara berpikirnya berbeda dari orang biasa. Orang biasa akan pergi makan ketika lapar. Tetapi dalam pemikirannya, hal itu tidak ada. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Ayo pergi. Aku akan membawamu makan siang. Setelah mengatakannya, saya menariknya menuju arah kantin. Wen Xining tertegun sejenak. Matanya perlahan berpindah ke tangan kami yang bergenggaman erat. Setelah beberapa saat, sudut bibir terangkat dengan sedikit lengkungan. Sopir melihat kami pergi dan segera mengikuti. Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Nona. Tuan dan Nyonya memang membuatnya mengikuti Nona tanpa jarak sedikit pun. Ketika kami tiba di kantin, kebetulan itu adalah waktu sibuk saat pelajaran selesai. Melihat seorang gadis cantik masuk, semua mata teman sekelas langsung tertuju ke sana. Mengenai tatapan semua orang, saya sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Namun, Wen Xining tampak tidak nyaman dan merapatkan bibirnya. Tubuhnya juga bergerak mendekat ke arah saya. Melihat Wen Xining mengerutkan kening, sopir di belakang merasa tidak enak. Segera mempercepat langkah dan berlari ke arah kami. Saya berbalik menatap Wen Xining dan bertanya dengan lembut. Kamu suka makan apa? Kepala Ning mulai berdenyut-denyut terasa sakit. Antara alis dan mata dipenuhi dengan kegelisahan. Suara saya tiba-tiba terdengar. Membuatnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, kemarahan di tubuhnya mereda. Dia menatapku dengan kosong. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku tahu sifatnya. Dan aku juga tidak ingin memaksanya menjawab. Hanya merasa tidak baik membiarkannya di samping. Jadi dia mulai bergumam sendiri tanpa henti. Aku ingat dulu kamu selalu suka mengambil daging merah yang ada di atas mangkuku. Apakah sekarang masih menyukai daging merah?
Mendengarkan kata-kataku, dada Wen Xining terasa seolah-olah ditiup oleh angin musim semi yang lembut. Menekan emosi gelisahnya. Alisnya pun perlahan melonggar. Seolah-olah matanya hanya mengandung aku. Tatapan di sekelilingnya menjadi tak berasa. Sopir melihat bahwa suasana hati Wen Xining telah kembali tenang. Langkah yang baru beberapa meter melangkah tiba-tiba berhenti. Mata dipenuhi dengan rasa terkejut. Ketika Nona mengalami serangan, jika tidak melukai diri sendiri, atau melukai orang di sekitarnya, setiap kali harus berjuang keras, menghabiskan banyak usaha untuk menenangkan orang. Namun kali ini di samping Tuan Lu, ternyata, dalam waktu kurang dari 2 menit, dia sudah tenang. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Nyonya selalu membicarakan Tuan Lu. Jendela pengambilan makanan di kantin. Saya memesan 1 porsi untuk diri sendiri. Terong, kentang, dan 1 porsi daging babi yang dimasak manis. Saya juga memesan makanan yang sama untuk Wen Xining. Namun, mengingat porsi makannya yang sedikit, saya mengurangi 1 porsi kentang untuknya. Tentu saja menggunakan kartu kampus saya. Sekarang, mari kita bawa nampan itu ke meja untuk makan. Saya mengajarinya cara membawa nampan dengan tangan. Saya baru saja menarik telapak tangan saya dari tangan Wen Xihang. Alisnya langsung berkerut. Dia kembali memasukkan tangannya ke telapak tangan saya. Telapak tangan saya dikelilingi dengan hangat. Barulah alisnya menjadi rileks. Aku menarik tanganku kembali. Sekarang kamu harus membawa nampan, tidak boleh bergandeng tangan. Si segera menggenggam lagi. Aku sekali lagi menarik tanganku. Dia sekali lagi menggenggam. Berulang kali dia enggan melepaskan. Aku sedikit putus asa dengan sifatnya yang sulit diajak berkomunikasi. Ini juga alasan mengapa aku dulu membencinya. Jika aku yang di kehidupan sebelumnya, aku pasti sudah tidak sabar. Sekarang aku malah lebih sabar dibandingkan sebelumnya. Ya sudah, bergandeng tangan saja. Namun, Wen Xining melihat aku mengernyitkan dahi. Hatinya terasa sesak sejenak. Ekspresinya menunjukkan kegugupan yang sulit terlihat. Dia tahu ini adalah tanda aku marah. Karena dia tidak taat. Aku akan membencinya. Namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ingin bergandeng tangan denganku. Terus-menerus bergandeng tangan. Tapi aku akan membencinya dan membuatnya pergi. Aku tidak akan berbicara lagi dengannya. Saat Wen Xining memikirkan semua ini, kepalanya mulai terasa sakit lagi. Seperti ada beberapa jarum yang menusuknya sekaligus. Nyeri membuatnya mengepalkan tangan dan memukul pelipisnya sendiri. Memberikan pukulan keras ke pelipisnya. Gerakan mendadak ini membuatku terkejut. Begitu juga dengan sopir yang bersembunyi di jauh untuk menjaga. Dia segera berlari ke sana. Aku segera meraih tangan Xining dan berkata lembut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kami tidak melepaskannya. Kami terus berpegangan. Sopir jelas sudah mahir dengan situasi seperti ini. Dia mengeluarkan sebotol obat dari saku dan akan memberikannya padanya. Nona, saya membawa obat. Jika kamu meminumnya, rasa sakitnya akan hilang. Tidak ada yang memperhatikan sopir. Butuh waktu lama untuk bereaksi. Menatapku dengan suara serak. Serius? Aku tertegun sejenak sebelum teringat topik yang baru saja kami bicarakan. Segera mengangkat tangan kami yang saling bergandeng ke depan matanya. Serius? Lihat. Xining melihat situasi ini dan merapatkan bibirnya. Sedikit tersenyum. Tangan yang memukul kepalanya juga diturunkan. Berdirilah dengan baik di sampingku. Sopir itu terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Nona tenang begitu cepat setelah serangan. Kali ini bahkan tidak perlu minum obat. Tiba-tiba saya melihat satu tangan saya memegang nampan. Sopir itu segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mr. Lu menyuruh saya untuk datang. Kamu dan Nona bisa duduk di sana dengan baik. Saya melihat bahwa menggunakan satu tangan memang tidak nyaman. Saya mengangguk setuju. Kalau begitu, terima kasih banyak. Terima kasih. Setelah itu, saya membawa Wen Xining menuju sebuah meja di sudut dan duduk dengan baik. Sopir itu dalam sekejap membawa 2 porsi makanan. Saya mengangguk kepada sopir dan berkata, terima kasih. Kamu juga belum makan siang, kan? Atau jika tidak, saya akan memberikan kartu makanan kepadamu. Kamu pergi ambil 1 porsi makanan. Sopir itu segera menggeleng. Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan makan roti nanti saja. Saya tahu orang-orang di keluarga Wen memiliki banyak aturan. Jadi saya tidak ingin memaksa dia. Setelah duduk, saya memberikan sumpit kepada Wen Xining. Saatnya makan. Xining menatap sumpit lalu menatapku. Setelah beberapa saat, dia lalu perlahan-lahan mengambil sumpit. Aku juga menggunakan tangan kiri untuk mengambil sumpit dan mulai makan. Aku bukan seorang kidal. Hanya saja, dulu Xining juga melakukan seperti ini. Bahkan saat makan pun harus menggenggam tangannya. Setelah sering melakukannya, aku pun melatih kemampuan makan dengan tangan kiri. Kecepatan makan Xining sangat lambat. 1 suap makanan pun harus dikunyah perlahan-lahan dan lama. Bahkan saat makan, dia bisa melamun di tengah jalan. Aku menoleh dan melihatnya sejenak. Melihat dia terdiam dengan sumpit menjepit sepotong daging. Sudah tahu bahwa pikirannya melayang lagi.
Melihat situasi itu, aku bersuara mengingatkannya. Oke, mari makan dulu. Dia mendengar suara itu dan bulu matanya bergetar. Perlahan-lahan dia memasukkan daging ke mulutnya. Saat aku makan dalam keheningan, sepasang sumpit menjulur ke piringku. Benar-benar mengambil sepotong terong. Saya melirik Wen Xining sekejap. Terong di sana kan belum kamu habiskan? Wen Xining terdiam. Dia lagi-lagi mengambil sedikit dari piringku. Aku merasa bingung dan terharu. Aku hanya bisa mendekatkan piring sayuran ke arahnya. Setelah makan siang selesai, sudah mendekati waktu. Keluarga Wendy Liushi. Saya belajar di kota Yun. Meskipun itu kota sebelah, tetapi berkendara pulang juga memakan waktu lebih dari 4 jam. Sekarang jika tidak pulang, sudah terlambat. Aku mengantar Wen Xining ke pintu sekolah dan berkata kepada sopir, "Mohon antarkan dia pulang." Sopir hanya melambaikan tangan. "Itu adalah kewajibanku. Tuan Lu, Anda tidak perlu merasa sungkan." Wen Xining mendengar ucapanku. Dia tahu bahwa kami harus berpisah. Dia menggenggam tanganku semakin erat. Aku merasakan kekuatan di genggamanku. Saat aku menoleh, aku langsung bertemu dengan tatapan berat hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, aku sering melihat tatapan seperti ini. Saya terpaku sejenak, mengingat bahwa tatapan terakhir yang saya lihat di kehidupan lalu adalah seperti ini. Suara saya juga sedikit lebih lembut. "Sekarang kamu harus pulang. Jika tidak pulang, Bibi akan khawatir." Wen Ning menggelengkan kepalanya. Saya mengelus kepala dia dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, harus patuh." Matanya bersinar. Ekspresi keras kepalanya juga mereda. Kakak King Yu malah mengelus kepalanya sendiri. Dulu ketika saya membujuknya untuk melakukan sesuatu, saya akan mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Hanya saja itu saat saya baru masuk sekolah menengah. Setelah teman-teman saya mengejek tindakan saya tidak lagi mengelus kepalanya. "Ayo pulang." Setelah sampai rumah, ingat untuk kirim pesan padaku untuk memberi kabar. Tahu tidak? Kirim pesan. Perhatian Wen Xining teralihkan. Dia tertegun dan bertanya lagi. "Apakah kakak King Yu akan membalas?" Saya mengangguk dan mengeluarkan suara, Mendengar itu, bibir Wen Xining sedikit tertekan. Meskipun wajahnya masih kaku, tapi saya masih bisa melihat sedikit lengkungan di sudut bibirnya. Tahu bahwa dia sedang senang. Xining duduk tegak di kursi belakang, membiarkan sopir membawanya pulang. Ibu bilang jika ingin kangen seseorang, bisa mengirim pesan kepada satu sama lain. Tetapi dia mengirim banyak pesan kepada kakak King Yu. Tetapi dia tidak membalas. Namun, kakak King Yu bilang kali ini dia akan membalas. Dia menggenggam ponsel di telapak tangannya. Dengan bersemangat ingin segera pulang dan mengirim pesan kepada saya. Setelah mengantarkan Wen Xining pergi, saya langsung kembali ke asrama. Baru saja masuk ke pintu asrama, Chen Feng mendatangi dengan gigi terkatup. Mengaku akan mendapatkan keringanan, menolak akan mendapatkan hukuman yang berat. Dia bertanya di mana kamu menggoda wanita cantik. Saya sedikit bingung. "Keindahan apa?" Chen Feng melirikku. "Itu dia yang di kantin. Orang-orang di asrama sebelah sudah memberitahu saya. Katanya kamu sedang makan di kantin dengan seorang gadis cantik. Ternyata ada satu orang lagi. Rela menjadi pengikut setia. Mengantarkan makanan untukmu dan gadis cantik itu." Kata-kata Chen Feng membuatku serius. Menyadari bagaimana penerjemahan terjadi, aku segera melakukan klarifikasi online. Apa dengan apa? Dia hanya temanku. Wanita lain itu hanyalah sopir di rumahnya. Aku juga tidak bermain-main di antara kedua wanita itu. Chen Feng membuat gerakan jari tangan yang rapat. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Apakah teman akan berpegangan tangan seperti ini?" Aku dengan putus asa menjelaskan padanya. Kami tidak berpegangan tangan erat. Dan situasinya sedikit khusus. Dia menderita autisme. Seringkali harus membujuknya agar tenang. Jika tidak, dia bisa mengalami serangan. Reaksi pertama Chen Feng sama seperti orang lain. Setelah mengetahui Wen Xining sakit, terkejut dan simpati, tentu saja. Gadis secantik ini, dengan penampilan yang bisa mengalahkan semua gadis di sekolah kami. Siapa yang bisa menyangka dia akan mengalami gangguan jiwa? Chen Feng menghela nafas 2 kali. Merasa agak sayang. Saya mengernyitkan dahi sedikit. Dulu juga bukan tidak pernah mendengar orang lain membicarakan Wen Xining. Saat itu saya sama sekali tidak peduli. Namun hari ini mendengarnya lagi. Di dalam hati saya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Di sisi lain, Enenning sudah pulang ke rumah saat itu pukul 6 sore. Suhui setelah menerima telepon bahwa sopir siap tiba, langsung mulai menjulurkan lehernya menunggu di pintu. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di pintu masuk. Suhui tersenyum senang dan segera menyambut. Melihat putrinya yang sedang menatap ponsel entah memikirkan apa. Situasi ini sudah menjadi hal yang biasa baginya. Ketika putrinya melamun, ia tidak akan peduli padanya. Namun ia tetap terbiasa berbicara di samping telinganya. Jika tiba-tiba saat berbicara putrinya sembuh, bagaimana? "Xining, apakah hari ini kamu bersenang-senang saat keluar? Apakah kamu lapar? Ibu akan segera menyiapkan makan malam."
Bagaimana kalau saya membuat daging braiset yang paling kamu suka? Sining. Kita keluar dari mobil dulu. Apakah kita bisa kembali ke rumah dan melanjutkan berpikir? Sining menggerakkan matanya dan terbangun dari lamunan. Suhui dengan gembira menatapnya. Saat mengira putrinya akan menjawabnya. Wen Sining cepat-cepat keluar dari mobil dan bergegas pulang. Suhui tidak mengerti tindakan Wen Sining. Dia juga mengikutinya masuk ke dalam rumah. Sining hanya berdiri di pintu masuk. Tidak melangkah lebih jauh ke dalam. Ibu jarinya bergerak ke sana kemari di layar. Setelah itu, dia mulai melamun menatap ponselnya. Tindakannya aneh. Tapi Suhui tetap melihat sudut bibirnya yang sedikit terangkat. Itu adalah tanda bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Putrinya senang. Sebagai seorang ibu, dia tentu saja juga senang. Dia tersenyum sambil mengintip ponselnya. Ingin tahu apa yang dia lakukan. Namun setelah melihat isi di layar, sudut bibirnya yang terangkat seketika membeku. Di layar adalah halaman chat dengan Lu Qingyu. Kalimat terakhir yang baru saja dikirim oleh Wen Sining. Saya sudah pulang ke rumah. Di atas itu semua adalah pesan-pesannya. Hujan ringan di Yun City hari ini. Cuaca cerah di kota Yun hari ini. Hari ini hujan lebat di kota Yun. Ada satu kesamaan pada kalimat-kalimat ini. Yaitu, di depan informasinya terdapat tanda seru merah yang mencolok. Karena saya sudah lama menghapus kontaknya. Tapi Wen Sining tidak mengerti apa arti tanda seru ini. Namun dia masih terkadang mengirim pesan kepada saya. Jika itu orang yang normal. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud di dalamnya? Tapi putrinya bukan. Suhui merasa matanya sedikit pedih. Dia menutup mulutnya dan mulai terisak dengan pelan. Sining, mari kita pergi makan dulu. Siapa tahu setelah makan, kakak Qingyu akan membalasmu. Suaranya serak, dengan lembut menenangkan putrinya. Dia mengulurkan tangan ingin membawanya duduk di sofa. Telapak tangannya baru saja menyentuh lengan Wen Sining. Dia langsung menghindar dan mengernyitkan dahi. Kakak Qingyu bilang dia akan membalas. Dia harus menunggu. Jika kakak Qingyu tahu dia tidak menunggu. Jika dia tidak patuh, dia akan diabaikan. Seperti terakhir kali dia tidak mendengarkan. Dia tidak akan bisa bertemu kakak Qingyu lagi. Melihat dia gelisah, Suhui segera mengalah dan berkata dengan panik. Baiklah, baiklah. Kita tunggu. Jangan makan dulu. 3 sudah kecil. Melihat Wen Sining masih berdiri di pintu sambil menatap ponsel. Tidak mau masuk juga tidak makan. Suhui masuk ke pelukan suaminya sambil menangis. Wen Guosheng menepuk bahu istrinya untuk menghiburnya. Jangan khawatir. Sining sudah seperti ini bukan sekali 2 kali. Nanti juga akan baik-baik saja. Kamu makan sesuatu dulu. Jangan sampai kelaparan. Bagaimana bisa aku tidak khawatir? Dulu, setelah Sining mengirim pesan. Paling lama dalam 1 jam dia sudah meletakkan ponsel. Tapi sekarang sudah 3 jam. Suhui dengan panik mengeluarkan ponselnya. Tidak bisa. Saya ingin menelepon Qingyu. Mendengar itu, Guosheng mengerutkan alisnya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengganggu anak itu lagi? Suhui terisak dan berteriak. Aku tidak bisa mengurus hal-hal seperti itu lagi. Melihat putrinya seperti ini. Bagaimana mungkin dia sebagai seorang ibu bisa tidak peduli? Dia segera menelpon. Sementara itu, aku sedang bermain game dengan Chen Feng. Ketika melihat panggilan dari Suhui, aku tertegun sejenak. Aku teringat bahwa terakhir kali bertemu dengan Bibi Su adalah di SMA. Saat kuliah, Bibi Su juga kadang-kadang menelponku. Namun, obrolannya selalu tentang Wen Sining. Karena dia sakit dan menolak untuk diobati. Dia ingin aku membujuknya. Namun, semua itu aku tolak. Karena aku tidak ingin bertemu dengan Wen Sining lagi. Perlahan-lahan, Suhui jarang sekali meneleponku. Sekarang dia meneleponku. Apakah ini karena Wen Sining sakit lagi? Memikirkan hal ini, aku segera mengangkat telepon. Bibi Su. Suara Suhui terputus-putus dengan nada tangis. Qingyu, Bibi tahu bahwa Sining tidak mengerti. Dulu dia menyakiti kamu. Kamu juga seharusnya membencinya. Tapi hanya kamu yang bisa membujuk Sining. Jika kamu tidak ingin bertemu dengannya juga tidak masalah. Asalkan kamu bicara beberapa kata padanya. Biar dia bisa berkooperasi dengan baik untuk pengobatan. Aku mendengar tangisnya dan langsung menghiburnya. Bibi, apakah ada yang terjadi pada Sining? Kamu memberitahuku. Aku akan lihat apakah aku bisa membantu. Suhui melihat Sining yang masih berdiri di pintu dengan air mata di matanya. Dia hanya melamun di depan ponselnya begitu pulang hari ini. Selama 3 jam dia berdiri di pintu tanpa bergerak. Bahkan dia tidak makan malam. Dia mengirimmu pesan. Bibi tahu bahwa kamu telah menghapusnya. Tapi dia tidak mengerti. Aku terkejut sejenak. Baru ingat memang ada hal seperti itu. Saat marah waktu SMA itu. Aku menghapus semua kontaknya. Seiring waktu, aku lupa. Saya pernah berkata kepada Wen Sining. Suruh dia mengirimkan pesan setelah dia pulang ke rumah. Sudah membalas dia. Dia menatap ponselnya. Dia tidak sedang menunggu saya membalas pesan, kan? Saya langsung membuka bicara. Bibi, kirimkan nomor ponsel Wen Sining padaku.
Saya menambahkan kembali kontaknya. Suhui mendengar saya bersedia membantu meyakinkan Sining. Dia segera mengirimkan nomor ponselnya padaku. Dia juga membantu mengesahkan permintaan pertemanan Wen Sining. Foto profil Wen Sining adalah foto profil default system. Sebuah gambar abu-abu. Itu memang sangat cocok dengan kepribadiannya. Saya tersenyum dan kemudian membalas pesannya. Apakah kamu sudah kembali ke rumah? Saya berpura-pura tidak tahu dia di sana. Soal dia berdiri di pintu selama 3 jam. Tiba-tiba muncul pesan baru di kotak obrolan. Matanya yang redup tiba-tiba bersinar. Sudut bibirnya juga ikut tersenyum. Sudah membalasnya. Setelah beberapa saat, dia baru keluar dari suasana gembiranya. Dengan perlahan dia membalas dengan satu kata, Kali ini dia tidak menunggu lama. Saya hampir langsung membalas. Jadi, kamu sudah makan malam belum? Ingatlah untuk pergi makan, ya. Makan malam. Sining menatap bingung ke atas. Bertemu dengan tatapan cemas Suhui dan Wen Guosheng. Dia tidak mengerti. Namun, dia tetap membuka mulut dan berkata, aku mau makan malam. Suhui sangat gembira. Mengusap air mata dengan bersih dan segera berlari ke dapur. Ibu akan memanaskan makan malam dan membawanya. Wen Guozheng melihat putrinya telah pulih. Hatinya juga merasa sangat senang. Namun di sisi lain, ada sedikit kesedihan. Setelah mengasuh anak perempuan selama lebih dari 10 tahun, dia tidak mendengarkan kata-katanya. Malah hanya mendengarkan Lu Qingyu. Apakah ini bisa disebut sebagai siku yang melawan arah? Tapi segera perasaan sedih itu menghilang. Dia melambaikan tangan kepada Wen Sining. Sining, untuk makan malam, datanglah duduk di meja makan sini. Sising perlahan-lahan berjalan ke sana. Wen Sining berjalan perlahan melewati timbangan. Dia makan dengan gerakan yang perlahan dan teratur. Dan sangat terencana. Suapan pertama dimulai dengan nasi. Makan berapa banyak nasi dengan sayur apa? Berapa banyak yang diinginkan? Semuanya harus sesuai dengan permintaan. Gerakan ini terlihat sangat aneh bagi orang lain. Tetapi Suhui tidak memperdulikan. Selama putrinya mau makan, itu sudah cukup. 15 menit kemudian, di piring sayur hanya tersisa satu potong terong. Wen Sining mengambilnya dengan penjepit, sambil menghabiskan suapan terakhir nasi di mangkuk. Perhitungan tepat, piring sayur dan mangkuk kosong bersamaan. Dia meletakkan sumpit. Segera mengambil ponsel untuk melaporkan kepada saya. Makan malam telah selesai. Saya langsung membalas lagi. Hebat. Mendapat pujian, sudut bibir Wen Sining kembali tersenyum bahagia. Di wajahnya sepertinya ada sedikit rasa bangga. Kemudian dia berbalik dan naik ke lantai atas. Suhui menarik lengan suaminya. Dengan bersemangat dia berkata padanya, sayang, dulu saya menelepon Qingyu. Dia selalu menolak. Tetapi sekarang dia setuju untuk membantu. Apakah itu berarti dia sudah memaafkan Si Hang? Jika saya meminta dia untuk menemani Siling ke rumah sakit untuk diobati, apakah dia juga akan setuju? Guosheng menepuk bahu istrinya. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Setelah mengamati selama 2 hari, semua akan jelas. Dengan cara ini, harapan tidak akan hancur lagi setelah ada harapan. Di sisi lain, di dalam asrama siswa, saya tertidur dalam keadaan bingung. Adegan dari kehidupan sebelumnya muncul lagi di benak saya. 2 mobil bertabrakan di persimpangan. Di tanah berceceran darah merah yang mencolok. Meskipun pandangan saya kabur, tapi saya masih bisa melihat bayangan besar itu. Wen Siling memeluk saya dengan erat, tanpa takut sedikit pun terhadap api yang berkobar. Cahaya api di sekeliling menerangi wajahnya. Di dalam kedua mata yang jernih itu, hanya ada bayangan saya. Hingga api besar menelan kami. Tiba-tiba aku membuka mataku dan punggungku terbuka. Kenapa aku bermimpi lagi tentang saat aku mati di kehidupan sebelumnya? Aku menghapus dingin dari dahiku. Mengambil ponsel yang terletak di samping bantal. Membukanya dan melihat. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Saat aku berniat untuk kembali tidur. Dalam kebingungan, aku teringat tentang Wen Sining dalam mimpiku. Saat aku sadar, aku secara tidak sadar telah mengirim pesan kepadanya. Sudah tidur belum? Begitu sadar, aku menepuk dahiku. Saat aku berniat untuk membatalkan pesan itu, aku menerima balasan dari pihak lain. Wen Sining membalas pesanku. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Aku menatap pesan ini dan berkedip. Memastikan aku tidak salah melihat waktu. Itu pukul 3 pagi. Bukan jam 3 sore. Bangun dari mimpi, aku tiba-tiba ingin mengobrol dengannya. Kenapa kamu belum tidur? Sedang melakukan apa? Wen Sining langsung membalas. Berbaring di tempat tidur. Aku agak bingung. Berbaring di tempat tidur melakukan apa? Setelah beberapa saat baru teringat. Orang biasa berbaring di tempat tidur biasanya bermain ponsel atau melakukan hal lain. Namun dia berbaring di tempat tidur hanya untuk berbaring saja. Tidak melakukan apa-apa. Kemungkinan besar sedang melamun. Ketika saya berusia 8 tahun. Suatu malam, dia menginap di rumah saya. Katanya menginap, sebenarnya dia tidak mau pulang dan terus mengepung saya. Suhui baru saja memisahkan kami.
Wen Xining mulai memukul kepalanya dan berteriak seperti orang sakit. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa membiarkannya tinggal di rumah saya. Saat itu, saya tidur di ranjang yang sama dengannya. Malam itu, saya terbangun karena ingin pipis. Saat membuka mata, saya melihat sepasang mata bulatnya terus menatap saya. Saya bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak tidur?" Si kecil Xining berbicara dengan tidak lancar dan gagap. "Aku di sini. Tidur." Saya mengulurkan tangan kecil saya ke atas matanya. Tidak benar. Tidur itu harus menutup mata. Seperti ini. Melihat matanya bergerak. Cinta segera hadir. Tidak diizinkan pergi. Xiao Xining patuh dan tidak bergerak. Saya juga menutup mata dengan puas. Perlahan-lahan, kami berdua tertidur. Saya teringat waktu itu dan tertawa kecil 2 kali. Mengiriminya pesan. Untuk tidur, harus menutup mata. Wen Xining segera membalas. Aku tahu. Kakak Qingyu mengajarkan. Entah kenapa. Saya selalu merasa bahwa ada sedikit kebanggaan dalam kalimat ini. Jadi sekarang tutup mata dan tidurlah dengan baik. Saya mengirimkan gambar ibu panda mengelus kepala bayi panda. Stiker untuk menidurkan. Meskipun dia tidak mengerti. Tapi saya selalu merasa bahwa stiker ini sangat sesuai dengan suasana saat ini. Jadi saya mengirimkan itu. Wen Xining yang menerima stiker itu juga memang ragu sejenak. Dia bisa mengerti arti setiap kata. Tapi tidak mengerti arti gambar-gambar ini. Tapi sepertinya itu adalah mengelus kepala. Matanya tiba-tiba bersinar. Seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Kakak Qingyu ingin mengelus kepalanya. Di bawah kegelapan, pipinya memerah. Aku menatap mim itu cukup lama. Sampai-sampai aku tertidur lagi. Layar ponsel di samping bantal menyala. Mim yang sama, yang sedang memegang kepala, dikirimkan. Keesokan harinya, aku sedang berbaring di tempat tidur. Ponsel berbunyi mengingatkan pesan. Dengan bingung aku meraih ponsel. Itu dikirim oleh Suhui. Apakah kamu sudah makan siang dengan Xining? Katanya hari ini Dune City hujan. Setelah makan, biarkan dia pulang lebih awal. Makan siang dengan Si. Aku menggosok mata dan dengan samar membalas. Bibi, apakah Anda salah kirim? Detik berikutnya, telepon Suhui masuk. Aku belum menjawab. Lawan bicara buru-buru bertanya. Xining pergi ke Yun City pagi-pagi sekali hari ini. Dia tidak mencarimu. Kantukku seketika menghilang. Aku duduk dari tempat tidur. Dia mencariku. Aku tidak tahu. Bibi, jangan khawatir dulu. Aku sekarang akan menuju gerbang sekolah untuk membalasnya. Setelah selesai berbicara, saya terburu-buru turun dari ranjang. Jika dia datang, seharusnya masih di gerbang sekolah. Saya buru-buru mengganti baju dan berlari keluar dari asrama. Sampai di bawah pohon sakura di dekat gerbang sekolah, saya melihat. Ternyata saya melihat sosok yang saya kenal. Saya berlari dengan cepat, terengah-engah, sampai di depan Wen Xining. Kenapa kamu tidak memberitahu saya saat kamu datang? Pada saat saya keluar, pandangan Xining langsung tertuju pada saya. Sorot matanya terus berkilauan. Kakak lagi-lagi keluar untuk menemuinya. Tapi ketika mendengar pertanyaan saya, dia segera merasa gelisah dan menjilati bibirnya. Matanya tidak berani menatap saya. Saya juga tidak mendesaknya, hanya menunggu jawabannya dengan tenang. Jari-jari Wen Xining terus mengusap. Ini adalah kebiasaannya ketika dia merasa tidak tenang. Dia mencuri pandang ke arah saya. Melihat saya masih menunggu dia. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan bibir menempel. Kakak Qingyu, saya tidak ingin bertemu. Saya tertegun sejenak, karena saya tidak ingin bertemu dengannya. Jadi, lebih baik berdiri di depan gerbang sekolah seharian daripada memberitahuku? Kapan aku mengatakan tidak ingin bertemu? Aku ingin membela diriku. Namun, kata-kataku terhenti di tengah jalan. Aku bahkan benar-benar mengatakannya. Itu adalah makan malam kelulusan malam setelah ujian selesai. Xining bersikeras ingin pergi bersamaku. Ditambah lagi, orang tuaku juga terus mendesakku. Jadi, aku terpaksa membawanya. Di dalam pikiran remaja, pasti memiliki seorang teman sekelas yang disukai. Bahkan ada teman sekelas yang langsung mengungkapkan perasaan dan berpacaran. Tentu saja, aku juga punya teman perempuan yang aku sukai. Saat makan malam, aku juga mencuri pandang kepadanya beberapa kali. Tetapi Wen Xining tidak pernah tahu kata-kata mana yang seharusnya diucapkan dan mana yang tidak. Dia langsung bertanya di tempat. Kakak bersih, kenapa kamu terus melihatnya? Lebih dari 50 siswa di kelas dan guru segera melontarkan tatapan mengejek. Hal itu membuatku merasa mati sosial saat itu juga. Sementara itu, teman perempuan itu hanya melirikku dengan datar. Tidak ada reaksi sama sekali. Dan juga berkata kepada teman dekat yang bercanda, kita tidak akrab. Bunga musim semi belum sempat tumbuh sebelum dicabut. Setelah pulang ke rumah, saya langsung berkata kepada orang tua saya. Tidak ingin bertemu Wen Xining lagi. Masalah ini seharusnya menjadi salah satu penyebab kita putus sahabat, kan? Dan itu adalah pertemuan terakhir kita. Saya berteriak padanya. Seumur hidup, saya tidak ingin melihatnya lagi.
Saya menggelengkan kepala dan menarik pikiran dari ingatan masa lalu. Melihat Wen Siting, saya berkata dengan lembut, "Itu adalah masa lalu. Sekarang saya ingin bertemu denganmu. Jadi, lain kali datanglah dan katakan padaku. Mengerti?" Saya menatap matanya sambil memberi nasihat dengan serius. Sepertinya di dalam hati Siting, sebuah bunga yang indah mekar. Dia mengangkat sudut bibirnya dan mengangguk dengan berat. Jika dia biasanya tampak kosong dan tidak bersemangat, wajahnya tampak seperti gletser. Maka senyum yang ditunjukkan saat ini, seperti salju yang mencair. Musim semi yang penuh dengan bunga yang bermekaran juga sangat menawan. Siswa-siswa yang keluar masuk gerbang sekolah semuanya terpaku. Mengikuti Wen Sining. Sopir juga terkejut sampai mulutnya ternganga. Dengan cepat mengeluarkan ponsel dan mengambil foto senyumnya. Klik kirim. Suhui yang menerima foto itu terkejut hingga ponselnya hampir terjatuh. Dengan suara, dong, jatuh ke tanah. Setelah bisa bereaksi, dia sangat senang. Terlalu bersemangat untuk mencetak foto ini. 2 atau 30 salinan untuk digantung di setiap sudut rumah. Senyuman Wen Sining memiliki daya tarik yang mampu menggoda seluruh kota. Meskipun saya hanya berteman dengannya, saya juga tidak bisa menahan wajah saya memerah. Apalagi dia adalah seorang kecantikan yang begitu menawan menatap saya. Sebagai seseorang yang lajang sejak lahir, bagaimana mungkin seseorang yang berusia 20 tahun tidak merasakan ketertarikan? Tatapan saya sedikit canggung dan berkelap-kelip. Jangan tertawa. Wen Sining juga sangat patuh. Dia segera merapatkan bibirnya menjadi garis lurus. Sama sekali tidak menunjukkan ekspresi wajah yang ceria. Aku batuk dan menepuk pipiku. Setelah kemerahan di pipiku sedikit reda, aku baru berbicara dengannya. "Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Apakah kamu sudah makan siang?" Dia tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia mengeluarkan jarinya dan menyentuh pipiku sambil mengerutkan dahi. Pipiku menjadi merah. Aku segera menjelaskan. Ini bukan karena dipukul. Dia memiringkan kepalanya dengan tatapan bingung. "Kenapa? Anda?" Aku merasa canggung untuk mengatakan, jadi aku menjelaskan sedikit. Berlari membuatku sangat lelah dan panas. Itulah sebabnya wajahku merah. Aku juga takut dia akan bertanya lebih jauh, jadi aku buru-buru mengalihkan topik. "Kamu belum menjawab pertanyaanku. Sudahkah kamu makan?" Satu pertanyaan terlewat. Wen Sineng ingat bahwa kakak King Yu telah menanyakan 2 pertanyaan. 1 jam 20 menit. Tidak ada terjemahan yang relevan. Biasanya aku bepergian dengan teman-temanku. Hanya dalam 5 menit saja, aku sudah merasa sabar habis. Namun dia malah berdiri dengan diam. Menunggu lebih dari 1 jam. Seketika, ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan dalam hatiku. Jika saya tidak keluar, apakah kamu akan terus menunggu sampai gelap? Saya menganggukkan kepala. Pukul 8.20 malam. Pulang ke rumah. Perjalanan 4 jam. Sampai di Liu City sudah jam 11. Saya tertegun sejenak, suara itu agak sulit. "Kamu pulang begitu larut. Busu tidak khawatir?" "Bagaimana mungkin tidak khawatir?" Sopir Lin Wei yang menjemput Wen Sining menghela napas. "Setiap kali Nyonya datang ke kota Yun, Nyonya khawatir sampai tidak bisa makan. Takut Nona mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Atau jatuh sakit di luar. Tapi kamu tahu bagaimana sifat Nona. Selain kamu, siapa yang bisa membujuknya?" Saya berkata dengan heran. "Apakah dia sudah datang mencariku banyak kali?" Lin Wei mengangguk dan berkata, "Iya. Sejak kamu datang ke Yun City untuk kuliah, Nona selalu datang melihatmu setiap Selasa. Katanya untuk melihatmu. Setelah kembali, dia langsung berdiri di gerbang kampus. Tidak melakukan apa-apa. Tidak masuk dan juga tidak memanggilmu keluar. Saya rasa ini karena kamu bilang tidak ingin bertemu lagi dengan Nona. Jadi, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa datang secara diam-diam. Mari kita intip sekolah tempatmu berada. Saya sekarang sudah tahun keempat. Jika dihitung sejak masuk sekolah. Sudah lebih dari 3 tahun sekarang. Selama 3 tahun ini, Wen Sining datang setiap hari Rabu. 4 kali dalam sebulan. Kecuali libur musim dingin dan musim panas. Totalnya lebih dari 110 kali. Dia datang begitu banyak. Tidak mungkin saya tidak tahu. Tiba-tiba saya teringat gosip yang dibicarakan antara teman sekelas dulu. Di dekat gerbang sekolah, sering terlihat seorang gadis cantik sedang menunggu seseorang. Diperkirakan dia sedang bertengkar dengan pacarnya. Jadi dia datang ke sekolah untuk menunggu seseorang. Tapi sampai malam, pihak pria juga tidak muncul. Awalnya, ini adalah hal yang cukup baru. Semua orang menantikan siapa yang membuat gadis cantik itu terus memikirkan. Siapa sebenarnya pacar yang berdiri dari pagi hingga malam. Pacarnya tidak pernah terlihat. Namun, pacar ini datang setiap bulan dan setiap tahun. Perlahan-lahan, rasa ingin tahu semua orang mulai memudar. Maka tidak ada yang membahasnya lagi. Saat itu Chen Feng juga menarik saya. Dia bilang ingin pergi ke gerbang sekolah untuk melihat seberapa cantiknya. Tapi ketika saya sampai di gerbang sekolah, saya tidak melihat wanita cantik sama sekali. Hanya ada sebuah mobil hitam yang mewah dan sederhana terparkir di pinggir jalan.
Sekali lihat, itu jelas bukan milik orang biasa. Saya tiba-tiba berbalik, menuju ke mobil yang datang dengan Lin Wei. Mobil yang saya lihat saat itu tampaknya persis sama dengan yang ini. Dalam kehidupan sebelumnya, saya melihat sekilas di dalam bus. Mobil yang saya lihat juga adalah yang ini. Apakah dia juga mengikuti saya saat itu? Tidak heran dia muncul di lokasi. Tidak heran Wen Xining yang dulu begitu melekat. Tapi setelah saya masuk universitas, saya tahu dia tidak mendekati saya. Saya hanya merasa mungkin penyakitnya tidak separah itu. Atau mungkin sudah sembuh. Ternyata banyak hal yang bisa dilacak. Penyakitnya tidak pernah sembuh. Setelah memikirkan semua ini, aku menundukkan kepala, mata terasa perih. Aku bertanya pelan. Lalu kenapa aku tidak melihatnya ketika aku lewat di depan pintu sekolah? Aku tidak melihatnya sama sekali. Lin Wei mengatakan di sini. Hatiku juga terasa pahit. Karena dia sedang bersembunyi. Takut kamu bilang dia tidak patuh. Tapi sejak tahun lalu, jarang melihatmu melewati pintu sekolah lagi. Tahun lalu, aku tampak bingung. Mengingat kembali bahwa tahun ketiga kuliah sangat banyak pelajarannya. Hanya di akhir pekan aku bisa keluar dari pintu sekolah. Ketika tahun keempat, jadwalku penuh pada hari Selasa. Jadi, semakin tidak mungkin untuk keluar dari sekolah. Jadi itulah sebabnya sudah lebih dari setahun aku tidak terlihat. Jadi ketika aku berlari untuk menemuinya, aku tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Apakah dia tidak sempat bersembunyi? Aku menjepit bibirku, merasa sedikit sedih. Wen Xining tampaknya menyadari suasana hatiku yang suram. Suaranya panik. Kakak Qing Yu, jangan menangis, jangan menangis. Dia meniru cara aku menenangkannya. Dia mengangkat kakinya sedikit dan menyentuh kepalaku. Lin Wei melihat tindakan Wen Xining. Di dalam hati, dia sedikit tersentuh. Dia sudah bekerja di keluarga Wen selama 4 tahun. Sudah lebih dari 3 tahun dia menjadi supir untuk Wen Xining. Setelah bergaul begitu lama, dia sudah menganggap Wen Xining sebagai keluarga. Tuan Lu, meskipun saya mengatakan ini tidak tepat, tetapi Nona benar-benar sangat menyukaimu. Saya menggenggam tangan dengan erat lalu melepaskannya. Terakhir, menarik tangan Wen Xining yang diletakkan di dahiku. Saya tidak menangis. Pergi. Saya akan membawamu pergi makan. Kami datang terlambat. Di kantin hanya ada beberapa sayuran yang tersisa. Aku melirik. Ada masakan yang disukai oleh Wen Xining. Jadi saya hanya memberikannya 1 porsi nasi goreng telur sebagai kompromi. Makan ini dulu untuk mengisi perut. Jika nanti lapar, saya akan meminta supir membelikanmu makanan. Baik. Setelah itu, saya menariknya untuk duduk di meja makan di kantin. Wen Xixin mengangguk patuh, menerima pemberian yang saya berikan. Sambil makan dengan santai, aku duduk di samping. Aku teringat apa yang dikatakan Lin Wei. Nona memang sangat menyukaimu. Pikiran Si Hang. Benarkah dia mengerti apa itu suka? Dia bergantung padaku. Hanya karena penyakitnya saja. Setelah dia sembuh, saya rasa dia bahkan tidak ingin melihatku lagi. Xixin. Saya memanggil namanya. Kalimat di tangan Wen Xining menatapku dengan tenang. Apakah kamu baru-baru ini pergi ke Dr. Liu? Dr. Liu adalah dokter ahli dalam mengobati autisme di negara ini. Dia juga bertanggung jawab untuk mengobati kondisi Wen Xining. Ketika dia berusia 6 tahun, Dr. Liu mulai merawatnya. Wen Xining mengernyitkan dahi saat mendengar sebutan itu. Sepertinya dia agak menolak. Melihat itu, saya bertanya pelan. Pernah pergi? Wen Xining menjepit bibirnya dan terlihat tidak terlalu senang. Tidak ada. Saya tidak terkejut dengan hasil ini. Penyakitnya belum sembuh juga. Pasti juga tidak diobati. Suaraku sedikit lebih berat. Kenapa tidak pergi? Wen Xining menggenggam tangan kalimat itu lebih erat. Alisnya berkerut dan napasnya menjadi cepat. Tidak pergi. Tidak sah. Tiba-tiba dia berteriak keras-keras. Nasi goreng di atas meja juga terjatuh ke lantai. Serangan penyakit yang tiba-tiba membuatku tertegun. Lin Wei adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera berlari dan memeluknya. Mencegahnya melakukan tindakan melukai diri. Aku punya obat di saku. Segera ambil dan berikan kepada Nona untuk diminum. Aku dengan gugup mengambil botol obat. Baru saja bersiap untuk memberi obat. Aku teringat kata-kata Dr. Liu yang pernah dia katakan. Tidak bisa. Mengambil terlalu banyak obat penenang dapat merusak fisik dan mental. Harus membujuknya untuk menenangkan dirinya sendiri. Langkah pertama untuk membuatnya sembuh adalah mengurangi frekuensi mengonsumsi obat. Lin Wei dengan kuat memegang Wen Xi sambil panik berteriak. Siapa yang bisa membujuknya saat dia sakit? Aku menggigit gigi, cemas di dalam hati. Mengulurkan kedua tangan untuk memegang pipi Wen Xining. Wen Xining melihat saya. Wajahnya tampak mengerikan. Dia terus-menerus menggeliat untuk melepaskan diri dari belenggu di sekitarnya. Dia terlihat sangat menderita. Aku menekan kepalanya. Di mulutku terus-menerus mengulang kata kita. Suara yang jernih berputar di dalam kepala yang nyeri. Itu adalah suara yang dia kenal. Kakak Qing Yu di sini. Amukan Wen Xining perlahan-lahan mereda. Rasa nyeri di kepala juga sudah reda. Kalimat pertama yang muncul setelah reda adalah ini.
Dia mengerucutkan bibirnya dan terlihat merasa tidak adil. Aku melihat Wen Xining mulai tenang. Lalu aku menarik tanganku kembali. Meminta maaf kepada ibu kantin yang melihat ke arah sini. Aku merasa tidak enak hati meminta ibu kantin untuk bersih-bersih. Kami akan menunggu untuk membereskan ini. Nasi goreng dan pecahan piring berserakan di lantai. Maaf, saya merasa tidak enak meminta pelayan kantin untuk membersihkan. Setelah berbicara, aku khawatir melihat ke arah Lin Wei. Bagaimana dengan kakimu? Apakah kamu terluka di mana? Tadi agak terburu-buru. Jadi aku menabrak meja sedikit. Lin Wei mengangkat lengan, dan di atasnya terdapat memar yang besar. Cedera seperti ini sangat umum di keluarga Wen. Setiap kali Nona kambuh, orang perlu mengendalikannya. Setelah setengah jam, pelayan dan Nona sama-sama penuh dengan luka dan memar. Mereka semua sudah terbiasa. Saya mengerutkan kening setelah melihat memar. Di kantin kami tersedia kotak P3K. Seolah-olah sebentar. Saya pergi ambil. Lin Wei menggelengkan kepalanya. Luka sekecil ini tidak masalah. Belum selesai berbicara, saya sudah pergi jauh. Saat saya kembali, saya tidak hanya membawa kotak P3K di tangan. Masih ada satu sapu lagi. Sebaiknya kamu oleskan obat sendiri. Saya datang untuk membersihkan sampah. Saya memberikan kotak P3K kepada Lin Wei. Lalu mengambil sapu dan mulai membersihkan. Meskipun wajah saya tenang, tetapi Wen Xining masih bisa merasakan bahwa suasana hati saya buruk. Kakak King Yu tidak mendapat respon. Dia tiba-tiba merasa bingung. Jari-jarinya dengan gelisah mengusap-usap celana. Kakak King Yu tidak menghiraukannya. Lin Wei juga memperhatikan bahwa wanita itu dan saya sedikit rumit. Dia juga tidak berani berkata sembarangan. Dia diam-diam mengoleskan obat di samping, mengurangi keberadaan dirinya. Xining menarik-narik lengan baju saya. Ekspresi di wajahnya terlihat agak aneh. Tidak bisa dengan baik menyampaikan ekspresi dan perasaan yang konsisten. Dia tidak suka dengan perasaan ini. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa memanggilku dengan putus asa. Aku menarik lenganku dari tangannya, sambil dengan serius membersihkan serpihan yang terjebak di sudut. Setelah aku menyelesaikan semua sampah ini, umpan balik satu. Wen Xining tampak hampir menangis. Aku menarik napas dalam-dalam dalam hati. Baru kemudian aku mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Mata Wen Xining langsung bersinar. Raut wajahnya yang putus asa menghilang seketika. Aku berkata padanya dengan tegas. Kamu baru saja menumpahkan makanan yang aku belikan untukmu. Bahkan sampai melukai orang. Tidak apa-apa. Wen Xining meminta maaf dengan cepat. Seperti ingatan yang terukir di dalam jiwa. Dulu kakak King Yu marah padanya. Harus mengatakan kalimat ini agar bisa memaafkannya. Saya sekali lagi menunjuk ke Lin Wei. Dan dia. Wen Xining segera berkata pada Lin Wei. Maaf. Permohonan maaf dari Wen Xining diucapkan dengan sangat cepat. Seolah-olah tidak ada sedikit pun ketulusan. Lin Wei tampak sangat ketakutan. Tidak ada. Tidak apa-apa. Setelah mendapatkan maaf, Wen Xining menoleh ke arahku. Kembali meraih lenganku. Setelah menunggu sejenak, dia melihat aku berusaha melepaskan diri. Dia langsung tahu bahwa aku sudah memaafkannya. Sudut bibirnya sedikit terangkat dan wajahnya menjadi ceria. Aku menatapnya dan bertanya dengan lembut. Kenapa kamu tadi sakit kepala? Apakah itu karena aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Jika memang begitu, aku minta maaf padamu. Maaf. Wen Xining dengan cemas menggelengkan kepala. Tidak. Dia tidak marah pada kakak King Yu. Tidak perlu minta maaf. Aku mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Aku tahu sakit kepalamu datang tiba-tiba. Tapi lain kali kita coba untuk mengendalikannya. Bagaimana? Wen Xining mengangguk dengan penuh rasa tertekan. Baik. Setelah kami keluar dari kantin. Sudah 1 jam. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi kelam. Sepertinya hujan besar akan turun. Saya teringat nasihat Suhui. Agar dia pulang lebih awal. Saya masih ada kelas di sore hari. Apakah kamu bisa pulang lebih awal hari ini? Ekspresi bahagia Wen Xining tiba-tiba menghilang. Dia tidak terlalu senang. Tapi ini adalah kata-kata kakak King Yu. Mulutnya tidak bisa tidak harus menurut. Sudut bibirnya turun. Tampak sangat menyedihkan. Saya membawanya keluar dari gerbang sekolah. Selama di jalan, saya menerima pesan dari Chen Feng. Menanyakan apakah saya terbuai oleh perempuan. Lupa pelajaran sore tadi. Saya tersenyum kecil. Sambil membalas pesan dan berjalan. Melihat perhatian saya teralihkan oleh ponsel. Ekspresi Ousi semakin mengeluh. Seperti kucing kecil yang terlupakan menunggu perhatian. Saya hampir menabrak tempat sampah di depan. Dia diam-diam mengulurkan tangan kecilnya. Menarik lengan bajuku dan membawaku ke samping. Menghindari rintangan. Di depan ada sebuah pohon kecil. Dia kembali menarik lengan bajuku. Aku juga tahu bagaimana cara melihat jalan sambil membalas pesan. Langsung saja mengulurkan satu tangan untuk menggenggam ujung baju Wen Xining. Membiarkannya membawaku. Melihat tangan yang menggenggam ujung baju itu. Suasana hatinya yang suram tiba-tiba menjadi ceria.
Gerakan ini, seperti saat kecil kakak King Yu dan orang lain, bermain permainan elang menangkap ayam kecil. Ayam kecil harus menggenggam baju induknya, mengikuti induk ayam. Induk ayam harus melindungi anak ayam. Saat itu dia hanya bisa berdiri di bawah pohon besar, melihat kakak King Yu dan yang lainnya bermain dari bawah. Sekarang dia akhirnya bisa bermain dengan kakak King Yu juga. Dia dengan hati-hati melindungi. Hingga kami sampai di pintu gerbang sekolah, masih ada sedikit rasa tak puas. Namun saya sama sekali tidak tahu perubahan suasana hatinya sepanjang jalan. Hanya saja saya heran betapa cepatnya perubahan perasaannya. Sebelum pergi, saya berkata pada Lin Wei, "Nanti kalau kamu lewat restoran apa? Beli sedikit makanan untuk Wen Xining." Lin Wei tampak sedikit canggung. "Lu ini. Lebih baik kamu yang membelikan untuk Nona. Saya takut makanan yang saya beli tidak ingin dimakan oleh Nona." Dia sebenarnya tidak sedang menghindar. Sifat Nona sudah diketahui semua orang. Bahkan barang yang dibeli oleh Nyonya juga belum tentu ingin dimakannya. Tapi dia tahu selama itu dibeli oleh Tuan Lu. Tidak peduli apapun, Nona pasti akan memakannya. Begitu saya mendengarnya, saya juga merasa demikian. Namun, di dekat pintu gerbang sekolah ini tidak ada restoran. Saya berpikir sejenak. Saya hanya bisa pergi ke toko serba ada di sebelah untuk membeli beberapa roti untuknya. Makan saat di mobil. Tahukah kamu? Wen Xining memegang roti itu seperti harta berharga. Ia memeluk beberapa roti itu erat-erat dan mengangguk patuh. Saya terdiam sejenak. Tidak tahu apakah dia mendengar apa yang saya katakan. Sebelum mereka pergi, saya sekali lagi mengingatkan mereka. Namun Wen Xining sudah memegang. Roti itu tenggelam dalam dunianya sendiri. Ketika saya sampai di kelas, langit yang mendung tiba-tiba berisik. Hujan deras yang sudah lama tertekan pun turun. Saya merasa bersyukur bisa kembali tepat waktu. Suara air hujan membanjiri mobil di sekeliling. Suara perut Xining terdengar sangat jelas di dalam mobil. Lin Wei tersenyum ringan dan berkata kepadanya, "Nona, jika kamu lapar, makanlah 2 roti dulu." Setelah sejenak, Wen Xining merengut tidak senang. "Kenapa? Harus makan? Ini adalah hadiah dari kakak King Yu untukku. Jika dimakan, maka tidak akan ada lagi." Lin Wei bahkan lebih tidak berdaya. Apa yang dibeli oleh Tuan Lu bahkan lebih tidak ingin dimakan. Dengan cepat hari Selasa pun tiba lagi. Besok adalah hari kedari liburan hari nasional. Saya sebenarnya sudah janji dengan Wen Xining untuk datang pada hari Rabu. Saya juga bisa naik mobilnya untuk pulang bersama. Tapi dia tetap datang pada hari Selasa. Saat saya menerima pesan, saya masih di kelas. Setelah kelas, saya segera berlari ke gerbang sekolah. Wen Xining diam-diam menghitung waktu dalam hati. Saat mengingat ini, matanya melihat ke arah tertentu. Sebuah sosok yang familiar muncul di kejauhan. Meskipun hanya berupa bayangan yang samar. Dia menatap sosok itu dengan tajam, sudut bibirnya sedikit terangkat. Kakak King Yu datang lagi untuk menemuinya. Saya hampir berlari sepanjang jalan menuju sini. "Kenapa kamu datang hari ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk mengubahnya menjadi besok?" Si Xing menundukkan pandangannya dengan gelisah. Lin Wei melihat dia tidak berbicara. Lalu segera membantu menjelaskan. "Nona datang setiap hari Selasa adalah jadwal yang pasti. Jika saya mengacaukan rencananya, Nona itu pasti akan marah." Saya hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Aku ingat sekarang. Memang ada hal seperti itu. Xining bahkan saat makan. Posisi tangan saat memegang sumpit harus benar. Setiap kali membuka harus dalam sudut yang tepat. Ketika saya kecil, ada suatu kali pada hari ulang tahun saya. Semua orang makan kue ulang tahun. Menemukan bahwa itu bukan sumpit biasa yang digunakan, tetapi yang lebih baik. Saat makan kue, dia tiba-tiba kambuh. "Ayo pergi. Kita pergi ke kantin untuk makan siang." Setelah berkata demikian, saya menarik tangannya menuju kantin. Saya sendiri juga tidak menyadari betapa alami dan terbiasanya saya menggenggam tangan Wen Xining. Senyumnya mengembang di sudut bibir Wen Xining. Jarinya menutup perlahan dan juga menggenggam tangan saya. Bunga-bunga di hatiku mekar lagi dan lagi. Keesokan harinya, Wen Xining kembali ke gerbang sekolah pada siang hari. Namun karena saya masih ada kelas pada siang hari, jadi saya hanya bisa membuatnya menunggu sampai sore untuk pulang bersama. Namun saya sudah merapikan barang bawaan saya. Saya datang lebih awal menyeret koper ke pintu masuk sekolah. Ketika saya datang, saya melihat peluh di dahi dia, jadi saya mengusulkan. "Berdiri di sini terlalu panas. Ada toko teh susu di depan. Atau, kamu bisa duduk di dalam dan menunggu saya. Kamu juga bisa menikmati AC di dalam." Wen Xining bahkan tidak melihat toko teh susu itu. Dia hanya menggelengkan kepala. Lin Wei mulai menjelaskan. "Nona tidak suka tempat yang terlalu ramai." Saya mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. "Kalau begitu, kamu kembali ke mobil. Nyalakan AC dan tunggu saya, ya?" Wen Xining sepertinya sangat menyukai tindakan ini. Meskipun ada hal yang tidak ingin dilakukan. Selama saya mengusap kepalanya, dia akan setuju dengan enggan. Kali ini juga sama. Meskipun dia hanya ingin berdiri di sana, dia tetap mengangguk patuh dan kembali ke mobil.
Setelah Lin Wei menaruh barang bawaan saya di bagasi. Sebelum masuk mobil, dia melihat rasa enggan dari Nona. Dia segera memberikan beberapa kata penghiburan. Tuan Lu hanya memiliki 2 kelas di sore hari. Hanya 2 jam. Mari kita main ponsel sejenak. Cepat berlalu. Akhirnya menoleh dan melihat. Wen Xining sudah terjebak dalam pikirannya sendiri. Merenung. Satu-satunya respons yang dimiliki Nona tersebut. Ternyata semuanya diberikan kepada Tuan Lu. Namun dia masih ingat nasihatku. Segera nyalakan AC. Atur ke suhu yang nyaman. Seberkas udara sejuk menyelimuti. Di bawah sinar matahari yang terik, tubuh dan pikiran terasa nyaman. Melihat Wen Xining tidak memberikan arahan apapun. Lin Wei mengeluarkan ponsel dan menonton video untuk menghabiskan waktu. Waktu berlalu perlahan. Namun, Wen Xining adalah yang pertama kali melihatku di luar mobil. Matanya mengikuti sosokku bergerak. Dalam tatapan matanya yang jernih, hanya ada sosokku. Silakan, kakak. Sudah ratusan kali di gunung. Nama itu keluar dari bibirnya yang terkatup. Aku berjalan mendekat dan menghadapi tatapan yang dilemparkan oleh Wen Xining. Sangat dalam dan vokal. Tiba-tiba, aku batuk ringan dengan sedikit canggung. Membuka pintu belakang mobil dan masuk, dia berkata lembut. Sedang melihat apa? Wen Xining tidak menjawab. Tatapannya masih tertuju padaku. Lin Wei yang sedang bermain ponsel di depan sampai mendengar suaraku. Baru kemudian dia menyadari aku sudah selesai kelas dan segera meletakkan ponselnya. Tuan Lu, apakah kita sekarang kembali ke Liu City? Mendengar pertanyaannya. Aku mengangguk sedikit. Terima kasih atas kesulitannya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebotol air mineral dan memberikannya kepada Lin Wei. Mobil melaju di jalan tol. Saya sedikit mengantuk. Jadi aku bersandar di kursi dan perlahan menutup mata. Di bibirku masih teringat untuk berpesan pada si. Saya sedikit mengantuk, jadi akan tidur sebentar. Sudah sampai ke Liu City, ingat untuk membangunkan saya. Dia mengangguk patuh. Namun aku sudah menutup mata dan tidak melihat. Juga tidak melihat sepanjang perjalanan dari Yun City kembali ke Liu City. Tatapannya juga tidak pernah lepas dariku. Setelah 4 jam perjalanan, kami akhirnya kembali ke Liu City. Tirai malam di langit juga telah turun lebih awal. Ketika mobil memasuki pintu keluar jalan tol, kami terguncang sedikit di atas humps jalan. Kepalaku miring dan terlihat akan jatuh. Detik berikutnya, sebuah tangan menjulur untuk menopang kepalaku. Telapak tangannya terasa sedikit dingin. Aku secara tidak sadar memutar kepalaku sedikit. Tangan Wen Xining terasa sedikit gatal. Bulu matanya yang panjang bergetar. Pipinya memerah. Lin Wei mendengar suara Wen Xining. Dia menoleh dan melihat. Dia melihat ekspresi cemas dan bingungnya. Dalam hati, dia tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi yang tampak dari Nona. Nona, kamu bisa meletakkan kepala Tuan Lu di bahumu. Dengan begitu, dia tidak akan jatuh. Dia tersenyum sembunyi-sembunyi dan memberikan saran. Wen Xining berkedip. Tangan yang menopang kepalaku diangkat perlahan. Dan diletakkan kembali ke bahunya sendiri. Saya merasa tidak nyaman saat tidur dan mengerutkan kening. Kepala saya bergerak sedikit. Saya mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Jarak yang sangat dekat membuat Wen Xining merasa canggung. Merasa jelas bahwa saya tidak pergi darinya. Sudut bibirnya terangkat dengan bahagia. Wajahnya terlihat seolah-olah sedang mekar seperti bunga. Kakak King Yu tidak meninggalkannya. Sangat baik. Setelah tiba di rumah Wen dan selesai makan malam, saya sebenarnya ingin pulang segera. Tapi Ibu Wen mengatakan sudah larut. Dia meminta saya untuk menginap semalam di rumah Wen. Besok pagi dia akan mengantarkan saya pulang. Saya tidak bisa menolak dan terpaksa tinggal. Namun malam itu, saya baru tiba di pintu kamar tamu. Sebuah sosok melangkah masuk. Di tangannya ada tambahan 1 kepala. Matanya bersinar-sinar menatap saya. Tulang. Tidur bersama. Saya dengan tegas menolak. Tidak boleh. Wen Xining langsung terlihat lesu. Yao Xihang segera memarahinya. Menggigit bibirnya terlihat sangat menyedihkan. Dulu kami tidak tidur bersama. Sebelum aku berumur 13 tahun. Kami memang tidur di tempat yang sama. Tapi setelah aku menyadari identitas genderku, aku tidak membiarkannya tidur di tempat yang sama lagi. Sekarang aku melihat Wen Xining menjelaskan bahwa itu berbeda. Kamu sekarang sudah dewasa. Orang dewasa seharusnya tidur sendiri. Wen Xining mengerutkan kening. Menjadi dewasa itu tidak baik. Menyebalkan. Dewasa itu sangat menyebalkan. Tidak bisa tidur bersama kakak King Yu lagi. Aku tersenyum dan mengangguk setuju. Dewasa itu sangat menyebalkan. Kalau begitu cepat kembali ke kamarmu. Wen Xining tidak bergerak. Masih memeluk bantal berdiri di tempat yang sama. Mencoba untuk menemukan kesempatan masuk. Aku keluar dari kamar dan berbalik menutup pintu. Memutuskan pikirannya. Di mana kamarmu? Saya mengantarmu pulang. Dia mendengar bahwa aku akan pergi ke kamarku. Detik sebelumnya, wajahnya tampak sedih karena tidak bisa tidur bersama. Namun tiba-tiba dia terlihat senang. Di lantai 2. Sejak kecil aku sudah menjadi seorang anak.
Banyak anak kecil suka bermain bersamaku. Aku mengundang teman-temanku ke rumah untuk bermain. Teman-temanku juga secara alami akan mengundangku ke rumah mereka. Xiao Xining juga ingin mengundangku ke rumahnya. Namun karena dia berbicara tidak jelas dan terputus-putus, sangat sulit untuk mengekspresikan pikirannya. Jadi setiap kali dia tidak berhasil mengundangku. Tapi sekarang aku sudah datang ke rumahnya. Masih harus pergi bermain ke kamarnya. Memikirkan hal ini, Wen Xining dengan bersemangat menarik tanganku. Dia melangkah cepat membawaku masuk ke dalam kamar. Aku sama sekali tidak sempat menolak. Begitu masuk ke dalam kamar, langsung tertarik oleh sesuatu yang ada di sudut kamarnya. Sebuah boneka beruang kecil yang menarik perhatian. Gaya boneka ini sepertinya dari belasan tahun yang lalu. Saat kecil, aku sangat menyukai beruang ini. Hanya saja keluargaku tidak mampu. Tidak bisa membelikan aku sebuah boneka. Sekarang tiba-tiba melihat boneka ini. Hatiku tiba-tiba merasakan nostalgia. Boneka beruang kecil ini sepertinya sudah tidak diproduksi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Mata Wen Xining bercahaya. Dia mengambil boneka beruang kecil dan menyimpannya di pelukanku. Kakak, berhenti bermain. Aku sedikit bingung. Diberikan padaku. Kenapa? Aku menunggu sebentar tetapi tidak mendengar jawaban. Ketidaknyamanan datang dengan cepat. Perhatianku segera teralihkan oleh ruangan. Barang-barang lain di dalamnya telah disedot pergi. Di dalam ruangan ada sebuah lemari kaca. Saya melihat roti yang familiar dan botol air mineral di atasnya. Sambil ada beberapa barang lain. Kerikil kecil. Bakpao yang berjamur. Mainan Ultraman. Aku bertanya dengan bingung. Apakah ini juga diberikan oleh orang lain padamu? Wen Xining menggelengkan kepalanya. Dikirim oleh kakak King Yu. Mendengar itu, aku sedikit terkejut. Ini aku berikan untukmu. Kenapa aku tidak ingat ya? Jangan-jangan semua barang di sini adalah yang aku berikan? Wen Xining berjalan mendekat. Dia menunjuk kerikil kecil dan berkata, uang bermain rumah-rumahan. Dari kakak King Yu. Dia lalu menunjuk ke Baozi. Sarapan. Lalu menunjuk ke Ultraman. Bermain rumah-rumahan. Dia ingat semua asal-usul barang-barang ini. Dia menjelaskan setiap barang di dalam lemari padaku. Saat aku mendengarkan, suasana hatiku menjadi berat. Bahkan batu kecil yang pernah kutitipkan padanya. Dia simpan selama lebih dari 10 tahun. Bisakah aku membuat penyakitnya sembuh? Sebuah jari mendekat dan menyentuh pipiku. Kakak King Yu tidak senang. Kenapa? Wen Xining juga mengerutkan kening. Aku menggelengkan kepala dan hanya bertanya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, matanya bercahaya penuh semangat saat melihatku. Ingin tidur bersama kakak King Yu. Aku hanya mengangkat tangan dengan putus asa. Selain itu, dia melanjutkan. Bermain game dengan kakak King Yu. Semua yang dia katakan adalah tentangku. Saya segera memotong. Itu adalah hal yang ingin kamu lakukan sendiri. Di dalamnya tidak ada urusanku. Wajah Wen Xining langsung pucat. Kepala mulai sakit lagi. Kenapa kakak King Yu tidak ada? Dia tiba-tiba berjongkok dengan tangan mengepal. Terus-menerus memukul kepalanya sendiri. Di tepi bibirnya masih bergetar penuh rasa sakit. Kenapa? Melihat keadaannya yang tidak biasa. Saya juga tahu dia kambuh. Segera berlari untuk memegang pipinya. Memaksanya untuk menatap saya. Telapak tangannya mengeluarkan keringat. Bahkan jantungnya terasa di tenggorokan. Bibirnya mengucapkan sesuatu dengan sembarangan. Sudah tidak berpikir sama sekali. Saya berusaha berteriak padanya. Xining, aku di sini. Lihat ke saya. Wajah Wen Xining yang pucat perlahan-lahan kembali berwarna. Melihat bahwa saya masih ada. Wen Xining mengatupkan bibirnya dan langsung memeluk saya. Aku tidak mau meninggalkan kakak King Yu. Hanya beberapa kata singkat. Aku seolah mendengar sedikit rasa kecewa. Tadi aku hanya bilang seandainya. Cuma ngomong saja. Jangan terlalu emosional. Aku mengusap punggungnya untuk menenangkannya. Wen Xining bertanya. Seandainya pun tidak bisa. Aku segera menghiburnya. Baiklah, baiklah. Saya tidak bisa. Tapi bagaimana jika kita buang Baozi ini? Sudah penuh dengan jamur. Jika dia tidak bilang itu masih bagus. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Mungkin Suhui juga ingin membuangnya. Saya baru saja selesai berbicara. Dia kembali tampak kecewa. Aku meraih dan mencubit pipinya. Buang saja. Aku akan memberimu hadiah baru, bagaimana? Setelah mendengar itu, bibirnya jadi mengembang. Suaranya tidak jelas. Benarkah? Wen Xining berjalan mendekat. Benar. Hingga aku meyakinkannya berkali-kali. Wen Xining akhirnya dengan enggan membuang Baozi itu ke dalam tempat sampah. Ketika lemari kaca dibuka, bau busuk segera menyebar di ruangan. Dia juga membuang semua makanan lainnya yang ada di dalam lemari. Dia juga memanggil pelayan untuk membersihkan bau di ruangan. Lalu membuang sampah-sampah ini ke tempat sampah di luar. Baru setelah itu dia merasa tenang. Sementara Wen Xining melihat proses pembersihan. Lemari yang sebelumnya berisi barang-barang kini menjadi kosong. Dengan menyedihkan mengatupkan bibirnya. Hadiah baru untuk kakak King Yu. Dia mengangguk.
Aku ingat, sudah larut malam. Cepatlah kembali dan tidur. Saya juga akan kembali ke kamar untuk istirahat. Saat saya hendak keluar, Wen Xining memberikan boneka beruang kecil itu kepada saya. Beruang kecil ini untuk kakak Qingyu. Saya menerima boneka beruang itu. Baik, terima kasih. Baru saja keluar, saya bertemu Su Hui yang tampak senang di lorong lantai 2. Dia mendengar dari pelayan bahwa Xining akhirnya telah membuang barang-barang yang berjamur dan berbau busuk dari lemari. Masih mengira itu anak perempuan saya. Melihat saya keluar dari kamarnya, baru tahu bahwa itu adalah prestasi saya. Dia akan berbicara dan tertawa tentang putrinya. Di tatapan berikutnya, dia melihat boneka beruang kecil di pelukanku. Dia mengeluarkan suara heran. Si sini akhirnya memberimu beruang kecil ini. Saya sedikit bingung. Su Hui melanjutkan. Boneka beruang ini telah dibeli lebih dari 10 tahun yang lalu, bukan? Saat itu, gambar beruang ini sangat populer. Ketika kamu pergi, kamu harus menatapnya cukup lama. Suatu hari kamu berdebat dengan Xining. Dia bersikeras untuk membelinya. Saya kira dia ingin memberikannya padamu. Tapi saya juga tidak tahu mengapa dia tidak memberikannya. Su Hui sangat ingin menjelaskan padaku. Dia juga berharap citra putrinya bisa sedikit berubah di hatiku. Saat tidur malam, saya berbaring di tempat tidur. Baru sekarang saya sadar bahwa memang ada hal seperti ini. Saat itu saya sangat menyukai beruang kecil ini. Tetapi kondisi ekonomi keluarga buruk. Tidak bisa membelikan saya boneka beruang. Ibu merasa sakit hati untuk saya. Jadi beliau menjahitkan saya boneka Ultraman dengan jarum dan benang. Ketika saya menerimanya, saya sangat senang. Setelah itu, saya selalu bilang kepada orang-orang bahwa boneka beruang tidak sehebat Ultraman. Aku paling suka Ultraman. Saat itu, Wen Xining mendengar kata-kata saya. Pipinya yang kecil menjadi berkerut karena cemas. Jadi itu adalah saatnya? Malam pertama di rumah Wen. Sebenarnya saya agak sulit tidur di tempat baru. Namun mungkin karena ada boneka beruang di samping saya, itu memberi saya rasa nyaman. Tidur dengan nyenyak dan tanpa mimpi semalam. Ketika saya bangun, sudah lebih dari jam 10. Saya tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Berlari ke kamar mandi untuk cepat-cepat mencuci muka. Ketika saya membuka pintu dan hendak keluar, saya melihat sosok yang berdiri di depan pintu. Aku kaget tanpa sengaja. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu percaya? Saat pintu terbuka, mata gadis yang suram seketika menjadi cerah sekali. Mendengar pertanyaanku, Youxi dengan baik menjawab. Kakak Qingyu tidur. Tidak boleh mengganggu. Mendengar itu, aku merasa sedikit canggung. Mengunjungi rumah orang lain tetapi masih bangun begitu siang. Menyentuh leher belakangku sebagai balasan. Maaf ya, aku bangun terlambat. Apa kamu sudah menunggu di sini lama? 3 jam 28 menit. Dia selalu sangat peka terhadap waktu. Aku sedikit terkejut. Selama ini, kaki sudah capek berdiri. Kalau lain kali kamu ingin menungguku, langsung duduk di sofa ruang tamu saja. Jangan berdiri di sini lagi. Wen Xining menggelengkan kepala. Di sini, bisa langsung melihat kakak Qingyu pada pandangan pertama. Wen Xining melihatku saat mengucapkan. Kata-katanya begitu ambigu dan tulus. Mendengar itu, wajahku memerah. Tatapanku berkilau, tidak berani menatapnya. Berdiri di sini begitu lama. Pasti belum sarapan kan? Tante pasti sedang menunggu di ruang tamu. Ayo cepat keluar. Setelah datang ke ruang tamu dan sarapan, aku lalu pamit kepada Su Hui dan yang lainnya. Sudah siap untuk pulang dengan mobil. Su Hui juga meminta Lin Wei untuk mengantarku kembali. Tapi saya merasa tidak enak untuk merepotkan orang lain lagi. Saya bersikeras untuk naik taksi sendiri pulang. Hanya saja sebelum pergi, Wen Xining masih merasa tidak ingin berpisah. Dia terus-menerus meraih jendela taksi. Saya menggunakan taktik terakhir untuk membujuk. Jika kamu melepaskan, saya akan datang lagi untuk menemuimu besok. Ekspresi Wen Xining mulai melunak. Besok, aku mengangguk sedikit. Besok aku akan membawamu ke salon rambut, bagaimana? Saya sudah lama ingin membawanya untuk memotong rambut. Tapi saya takut dia tidak mau pergi sendiri. Xining mengangguk dengan bahagia. Senyumannya bersinar kembali. Dalam hati saya menghitung berapa jam lagi sampai besok. Kemudian saya berbalik dan bertanya pada Su Hui. Bibi, apakah boleh? Su Hui sangat senang. Tentu saja boleh. Dia tidak ingin pergi memotong rambut. Lagi-lagi tidak mengizinkanku untuk bertindak. Untung ada kamu di sini. Bisa mengendalikannya. Saya juga sudah mengatur waktu dengan Wen Xining. Akhirnya bisa naik mobil pulang ke rumah. Saat mobil hendak keluar dari persimpangan, secara instingtif, saya menoleh ke belakang. Wen Xining masih berdiri di sana. Mengangkat lehernya mengawasi mobil. Tidak ingin pergi. Tiba-tiba aku entah kenapa merasa bahwa dia saat ini sangat cocok dengan batu penanti suami yang pernah disebutkan oleh Chen Feng. Keesokan harinya, Xining menghubungi saya lebih awal. Kakak Qingyu, saya jemput kamu. Saya segera menjawab. Baik, kalau kamu sudah sampai, ingat untuk telepon saya. Aku akan turun sekarang.
Masih ingat di mana rumah saya? Meskipun sebelumnya sering datang ke rumah saya. Tapi setelah sekian banyak tahun berlalu, tidak tahu apakah dia lupa jalan. Ingat, dia menjawab dengan sangat cepat. Dalam nada suaranya masih tersimpan sedikit harapan pujian. Saya juga tidak pelit memuji dia. Ingatannya sangat bagus. Kami kemudian membicarakan hal-hal lainnya. Setelah beberapa saat baru kami menutup telepon. Sebuah pesan kecil. Yo Sining mengirim pesan kepada saya bahwa dia sudah tiba. Saya memberi salam kepada ibu dan turun. Melihat saya berdiri di luar mobil kecil. Gadis yang sedikit kaku itu segera menjadi ceria. Saya membuka pintu mobil. Menggoda Wen Sining untuk masuk ke mobil. Kenapa tidak menunggu saya di dalam mobil? Tidak panas berdiri di luar. Dia menggelengkan kepala dan duduk dengan patuh di dalam mobil. Terus-menerus. Meskipun dia mengatakan begitu. Tapi saya masih melihat tetesan keringat muncul di dahinya. Saya mengeluarkan selembar tisu dari saku untuk membantunya mengelap. Wen Sining mengangkat sudut bibirnya dan menunjuk ke lehernya. Ini juga perlu dilap. Saya mengangkat alis. Dia bahkan belajar untuk meminta lebih. Saya memberikan tisu itu kepadanya. Mengambil tisu itu dengan enggan untuk mengelap dirinya sendiri. Wen Sining menggigit bibirnya dengan ekspresi yang merasa tertekan. Mengambil tisu dan dengan enggan membersihkan dirinya sendiri. Melihat ekspresinya yang menyedihkan. Saya tidak bisa menahan tawa. Lin Wei menyalakan mobilnya. Tuan Lu, Anda ingin pergi kemana sekarang? Saya berpikir sejenak lalu menjawab. Ayo pergi ke perempatan depan terlebih dahulu. Ayo berhenti sejenak di sini. Saya membawa Wen Sining untuk potong rambut. Lin Wei dengan ragu-ragu memarkir mobil di persimpangan. Dia juga sudah ikut bersama kita selama 7 tahun. Di tepi jalan ada banyak toko kecil. Dindingnya adalah dinding semen yang tidak terawat. Jika bukan karena kenalan dan pelanggan lama, tidak ada yang akan datang ke sini untuk berbelanja. Saya dengan mudah menuju ke sebuah salon rambut kecil. Ada seorang pria tua duduk di depan TV di toko. Dia memegang kipas besar dengan satu tangan. Dia menonton televisi dengan penuh perhatian. Setibanya di toko, saya memanggilnya. Kakek Yo, kami datang untuk potong rambut. Pria tua itu segera menoleh untuk melihat. Ternyata itu kakak King Yu. Apakah kali ini kamu tidak pergi bermain di luar saat liburan? Dia berdiri sambil tersenyum. Dia juga memberikan saya 2 apel. Saya tidak segan-segan menerimanya. Tanpa pikir panjang, saya mengambil apel dan mulai menggigit. Apel yang satu lagi saya berikan kepada Wen Sining. Melihat cahaya di matanya. Saya sudah tahu apa yang dia pikirkan. Segera beri peringatan sekali lagi. Sekarang sudah makan. Tidak boleh dibawa pulang untuk disimpan. Jika bisa. Sungguh ingin menghilangkan kebiasaannya yang suka mengumpulkan. Pikiran yang baru muncul di kepala Wen Sining langsung dipadamkan. Dia hanya bisa patuh menggigit sepotong apel. Aku merindukan orang tuaku. Jadi tidak keluar bermain. Kakek, kali ini aku membawa Sining untuk potong rambut. Tolong potongkan rambutnya ya. Aku membawanya duduk di kursi potong rambut. Orang tua itu sambil menyiapkan alat potong rambut. Sambil bercakap-cakap dengan kami. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sining sudah tumbuh sangat cantik. Jika bukan karena Xiao Yu yang bilang, aku hampir tidak mengenalinya. Wen Sining mengerutkan kening. Tangannya menarik-narik kain yang ada di tubuhnya. Ingin melepaskan kain itu. Aku mendekat dan membantunya melonggarkan kain di lehernya. Apakah kainnya terlalu ketat di leher? Dia tidak berbicara. Masih tidak nyaman menarik kain itu. Lin Wei langsung merasa tegang. Menatap Si dengan khawatir dia akan kambuh. Dalam hati juga bersiap untuk memeluknya kapan saja. Saya menurunkan suara dan bertanya dengan lembut. Itu karena apa? Kamu harus memberitahuku. Agar saya bisa membantumu menyelesaikannya. Bukankah kamu pernah berjanji padaku? Apakah ada yang membuatmu pusing? Apakah itu akan keluar? Apakah kamu sedang berbohong padaku? Wen Sining segera menggelengkan kepala dengan panik mendengar itu. Aku tidak bohong pada kakak King Yu. Tidak suka disentuh. Saya tiba-tiba teringat. Dia memang tidak suka disentuh orang lain. Saya berpura-pura marah dan menatapnya. Tapi kemarin kamu setuju untuk memotong rambut, kan? Apakah kamu ingin membatalkannya? Wen Sining tampak sangat bingung. Dia tidak suka disentuh orang lain. Tapi dia sudah berjanji pada kakak King Yu untuk memotong rambut. Bagaimana ini? Saat dia sudah sangat panik sampai wajahnya hampir memerah. Sebuah tangan yang hangat menggenggam telapak tangannya. Saya menggenggam tanganmu. Biarkan kakek membantumu memotong rambut. Bagaimana? Wen Sining menggenggam tanganku dengan erat. Akhirnya dia setuju dengan enggan. Orang tua itu mendengar percakapan kami dan membuka suara. Tak disangka sudah lama. Sining masih begitu bergantung padamu. Aku menarik-narik bibirku. Melihat Wen Sining, aku tidak berkata apa-apa lagi. Melihat Wen Sining mulai tenang. Lin Wei merasa lega setelah jantungnya yang berdebar-debar akhirnya tenang. Orang tua itu memangkas rambut dengan cepat. Tekniknya juga sangat baik. Tidak lama kemudian, selesai sudah. Setelah memotong poni yang menutupi matanya.
Seluruh fitur wajah Wen Xingning yang cantik terlihat. Matanya yang jernih tidak lagi tertutup oleh poni. Dia menjadi semakin cantik menawan. Dia berdiri dan terus menatapku dengan mata terbelalak. Melihat sikapnya yang aneh, aku segera bertanya. Ada apa? Apa kamu tidak suka potong rambut sebegini pendek? Sudut bibirnya terangkat senang. Suka. Aku tidak bisa langsung membedakan apa yang dia maksud. Apakah dia suka potong rambut atau suka padaku? Sudah siap. Rambutnya juga sudah dipotong. Ayo kita cepat pergi. Setelah dengan, saya segera menarik Wen Xingning pergi. Takut terlambat dan menghadapi ejekan dari kakek Kyo. Di dalam mobil, Wen Xingning menundukkan kepala. Melihat telapak tangannya yang kosong. Dengan tidak senang, ia menjepit bibirnya. Besok potong rambut. Saya menjelaskannya padanya. Sudah dipotong hari ini. Besok tidak perlu dipotong lagi. Wen Xingning sedikit bingung. Kenapa? Saya melanjutkan berbicara. Cukup diperbaiki sekali sebulan. Jika dipotong setiap hari, kamu akan menjadi botak. Tidak akan terlihat bagus. Wajahnya seketika menjadi tegang. Dalam hati seolah berjuang untuk suatu peristiwa penting. Saya berkata pada Lin Wei untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Saat berbalik, saya melihat wajah Wen Xingning kembali berkerut. Tak perlu menebak, saya sudah tahu ia sedang bingung dengan hal-hal sepele. Saya bertanya sekilas, apa yang sedang Anda pikirkan? Wen Xingning menatapku sejenak. Dalam hatinya, ia tidak ingin berbicara. Tetapi aku ingat sudah berjanji untuk memberitahumu sesuatu. Mudah untuk berbicara. Memotong rambut bisa membuatku bergandeng tangan dengan kakak King Yu. Saya kedipkan mata. Karena bisa bergandeng tangan. Jadi, kamu juga ingin memotong rambut besok. Wen Xingning mengangguk dan kemudian dengan serius mengoreksi ucapanku. Setiap hari. Adalah setiap hari. Aku melihat dia sangat lucu. Aku mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya dan tersenyum. Siapa yang memberitahumu bahwa memotong rambut bisa bergandeng tangan? Kalau ingin bergandeng tangan, bisa kapan saja. Sekarang juga bisa bergandeng tangan. Wajah kecil Wen Xingning yang cemberut seketika menjadi ceria. Dia mengulurkan telapak tangan ke arahku. Dengan penuh harapan untuk bergandeng tangan. Saya tersenyum sedikit. Tapi aku tidak ingin bergandeng tangan sekarang. Xia Xining mengecap lidahnya lalu menurunkannya. Dia menatapku dengan wajah yang tertekan. Pusat perbelanjaan adalah pasar grosir yang besar. Banyak pedagang kecil suka berjualan di sini. Mereka menjual berbagai barang aneh dan unik. Tadi ibu mengirim pesan. Memintaku untuk membeli sebuah panci saat kembali. Besok harus dibawa ke toko untuk digunakan. Dan saya datang ke sini. Juga karena barang di sini murah. Saya sedang bersiap untuk turun dari mobil. Di dalam orangnya begitu banyak. Segera saya mencegahnya. Di dalam banyak orang, jangan masuk. Lalu melihat Wen Xingning juga bergerak. Wen Xingning tidak suka tempat yang ramai. Juga tidak suka dengan sentuhan orang lain. Orang di dalam begitu banyak. Jika seseorang tidak sengaja menyentuhnya. Kambuh yang melukai diri sendiri dan orang lain itu tidak baik. Tapi dia tidak ingin berpisah dengan saya. Kakak Yu pergi ke metode tulang. Aku ingin pergi juga. Saya mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Ada banyak orang di dalam. Wen Xingning menundukkan kepala. Dia tetap tidak mau tinggal. Lin Wei membuka suara membantunya. Tuan Lu, bagaimana kalau kamu membawa Nona masuk? Dengan kamu di sana, Nona pasti tidak akan kambuh. Wen Xingning segera mengangguk setuju. Dengan mata besar terlihat menyedihkan menatap saya. Tidak akan pusing. Lin Wei berusaha berbicara untuk nonanya. Nona, jika tidak masuk, saya kira dia akan kambuh di dalam mobil. Wen Xingning menganggukkan kepala. Kambuh. Saya mengerutkan kening dan menyilangkan tangan. Apakah ini adalah ancaman untuk saya? Jika saya tidak membawa kamu masuk, kamu akan kambuh. Kapan kamu jadi seperti ini? Dia dengan cemas membela diri. Ada. Tidak belajar jadi buruk. Tidak bisa tidak masuk. Tunggu kakak King Yu. Kakak King Yu paling benci orang jahat. Tidak bisa belajar sendiri. Kalau tidak, kakak pasti akan membenciku. Lin Wei merasa sayang di dalam hatinya. Dia bahkan melihat ekspresi saya mulai melunak. Ternyata Nona dengan cepat mengakui kesalahannya. Saya tersenyum ringan. Anggap saja. Masuk saja. Tidak apa-apa. Tapi jika kepala sakit, beritahu saya. Saya akan membawa kamu keluar. Wen Xingning mengangguk dengan gembira. Segera ikut saya turun dari mobil. Saya khawatir dia tertabrak orang. Begitu masuk ke pusat perbelanjaan, saya memegang tangannya untuk memimpin. Dia menunduk melihat tangan saya yang menggenggamnya. Terus menggenggam. Setelah membeli panci yang dibutuhkan ibu, kami melewati tempat penjual pakaian. Seorang wanita tiba-tiba muncul. Membawa sepotong pakaian dan menghampiri kami. Kakak, cantik. Lihatlah pakaian yang kami punya. Murah dan bagus. Cara penjualan yang antusias di sini membuat Wen Xingning terkejut. Dia segera mundur ke belakangku. Aku segera menangkap wanita itu. Kami tidak membeli pakaian. Terima kasih. Aku segera menangkap wanita itu. Tidak membeli juga boleh melihat, kan?
Kamu pasti tidak akan menemukan pakaian sebaik ini di tempat lain. Wanita itu berbicara sambil menarikku ke depan gerai kecilnya. Terus-menerus meraba-raba pakaian di gantungan. Memberikannya kepada gadis kecil di sebelah sini juga bisa, kan? Gadis kecil itu pasti akan suka. Bulu mata Wen Xining bergetar. Matanya sejenak bersinar. Mata Wen Xining bersinar. Saya sudah tahu apa yang dia pikirkan. Setelah terakhir kali berjanji untuk memberinya hadiah baru, dia terus-menerus mengulangi. Wanita itu segera menangkap peluang untuk menawarkan. Iya, iya. Bagaimana jika pria tampan ini membelikanmu sehelai baju? Lihat, si cantik kecil itu sangat suka dengan baju ini. Mari beli satu untuknya. Hanya 30 yuan, sangat murah. Aku melihat ke arah Wen Xining. Apakah kamu suka baju ini? Dia dengan sedih memutar-mutar ujung roknya. Barang, kita sudah berjanji, kan? Baiklah. Anggap saja ini sebagai hadiah karena kamu sudah baik hari ini. Hadiah untuk potongan rambut dan tidak sakit kepala. Aku berjalan mendekat. Memilih sehelai atasan berwarna terang dari gantungan. Mengarahkan baju itu ke tubuhnya. Apakah kamu suka yang ini? Wen Xining mengatupkan sudut bibirnya. Menunjukkan senyuman tipis. Suka. Dia bahkan tidak melihatnya. Selama itu hadiah dariku, dia pasti suka. Aku mengambil sehelai atasan lain dengan sedikit bingung. Yang ini juga terlihat bagus. Wen Xining melanjutkan. Senang. Aku sepertinya menemukan sesuatu. Mengerutkan keningnya, dia mengambil sebuah kantong plastik. Lalu bagaimana dengan yang ini? Gadis itu langsung mengucapkannya. Suka. Aku mulai tertawa pelan. Di mataku muncul sedikit kebingungan. Aku tidak mengerti apa yang aku tertawakan. Aku mengambil dua pakaian yang tadi aku ragu dan membandingkannya dengan seksama. Suka yang diucapkan Nen Ning tidak memiliki nilai referensi. Takutnya hanya aku yang dia hadiahkan selembar daun. Diperkirakan dia juga akan menyimpannya dengan baik. Terlilit kebingungan selama 2 menit. Aku akhirnya memilih sebuah gaun biru. Setiap kali melihatnya, dia selalu mengenakan gaun putih. Ingin memberinya gaun dengan warna yang berbeda. Itu juga bisa menambah sedikit warna, kan? Setelah urusan selesai, saya berpisah dengan Wen Xining. Kami masing-masing pulang ke rumah. Libur 7 hari-hari nasional berlalu dengan cepat. Sekejap, liburan hanya tersisa 1 hari terakhir. Aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan papa dan mama. Jadi aku datang ke toko sarapan di rumah untuk membantu menjaga. Tapi saat saya membungkus baozi untuk pelanggan, saya tiba-tiba melihat Wen Xining berdiri di depan pintu toko. Dia mengerutkan lehernya dengan gelisah. Hindari pandangan orang lain. Lin Wei yang ada di samping menunjuk baozi di atas kukusan sambil tersenyum. Bos membeli 2 baozi. Kami belum sarapan. Saya dengan cepat membungkus mie untuk pelanggan lain. Melangkah ke sana. Sudah sangat larut. Kenapa belum sarapan? 2 baozi bisa mengenyangkan perut? Sambil berbicara, saya memberi mereka beberapa baozi lagi. Lin Wei segera melambaikan tangan. Tuan Lu, saya sudah sarapan. Yang belum sarapan adalah Nona. Anda mengambil terlalu banyak baozi. Saya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Yang lebih bisa dibawa pulang oleh Wen Xining. Ibu Su dan Paman Wen juga bisa makan. Sambil berbicara, saya juga memberinya segelas susu kedelai. Sudut bibir Wen Xining melengkung dengan senyuman tipis. Seperti keterlambatan jaringan. Setengah memohon untuk kembali menjawab pertanyaanku. Melihat kakak King Yu. Beberapa kata. Jawaban yang tidak nyambung. Namun aku mengerti maksud dalam kata-katanya. Karena ingin bertemu kakak King Yu. Terlalu terburu-buru jadi tidak sempat sarapan. Aku menyerahkan baozi padanya. Ada urusan apa dengan saya? Wen Xining mendengar itu dan tiba-tiba merasa kecewa. Memeluk baozi tanpa berkata-kata. Lin Wei segera menjelaskan. Libur hampir berlalu. Tuan Lu, Anda sudah beberapa hari ini tidak menghubungi Nona. Jadi Nona agak tidak senang. Aku berpikir sejenak. Ternyata memang begitu. Aku sangat sibuk di rumah. Sampai-sampai melupakan dia. Aku merasa sedikit malu. Maaf, aku lupa. Di toko, pelanggan lain datang satu persatu. Aku tidak punya waktu lagi untuk mengobrol dengan Wen Xining. Hanya bisa membiarkannya menunggu sebentar. Aku berbalik dan pergi untuk membantu. Namun menunggu ini berarti menunggu sampai siang untuk menutup toko. Aku merapikan meja. Melihat Wen Xining yang berdiri di tepi pintu toko. Hanya merasa semakin menyesal. Ibuku juga menoleh dan melihat ke sana. Xining datang mencarimu, kan? Dia tampaknya sudah berdiri di sana cukup lama. Pergilah keluar bersamanya. Ayahku dan aku dapat membersihkan sisanya. Setelah mengatakan itu, ibuku mengambil kain pel yang ada di tanganku. Aku keluar dengan senyum lebar dan mendekati Wen Xining. Apa kamu capek? Mari kita cari kursi untuk duduk. Wen Xi menggelengkan kepala lalu mengangguk. Dia tidak capek, tapi dia ingin duduk bersama kakak King Yu. Ada sebuah taman 300 meter di depan kedai sarapan. Aku membawanya keluar. Keduanya berjalan berdampingan. Punggung tangan mereka sesekali bersentuhan. Wen Xining menatap tanganku.
Mengkerutkan kening seolah-olah ada yang mengganggu. Akhirnya saat bertemu untuk ke-10 kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu ingin berpegangan tangan hari ini? Aku tertegun sejenak. Baru kemudian aku menyadari maksud kata-katanya. Aku pernah bilang sebelumnya. Jika ingin berpegangan tangan, boleh saja. Aku tertawa kecil di dalam hati kemudian menggelengkan kepala. Tidak berpegangan tangan. Dia menundukkan kepala dengan kecewa. Kapan kakak Q ingin berpegangan tangan? Pikirannya berkelana. Seketika dia mengikuti aku ke taman. Aku melihat jam dan kemudian membuat rencana. Kita istirahat sebentar. Nanti kita pergi makan siang. Setelah makan siang, aku akan mengantarmu pulang. Wensi mengangguk pelan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dengan panik, dia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menyerahkannya padaku. Untuk Kak Qingyu. Aku dengan bingung membuka kertas itu. Terlihat ada 20 atau 30 poin kecil terdaftar di atasnya. Setiap hari ingin bertemu dengan Kak Qingyu. Saya akan sangat senang bertemu dengan saudara Qingyu. Bisa menyebabkan sakit kepala. Kakak Qingyu tidak memperhatikan saya. Menulis banyak hal. Wan Xineng menjawab dengan serius. Inilah yang disebut suka. Ingatanku pulih. Mengingat pertanyaan yang kutanyakan padanya di pusat perbelanjaan terakhir kali. Apakah kamu tahu apa itu suka? Dia bilang dia tahu. Tapi aku tidak memikirkan itu. Dia adalah orang yang memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang biasa. Apa yang bisa dia ketahui? Tapi sekarang dia mengeluarkan selembar kertas yang penuh dengan contoh untuk memberitahuku. Ini adalah cara dia menyukai. Aku menatap kertas yang dipenuhi tulisan hitam ini. Terkejut hingga membuka mulutku. Kata-kata di bibirku namun tidak tahu harus mengatakan apa. Jadi kamu selama beberapa hari ini menulis tentang ini. Wen Xineng mengangguk dengan bangga. Matanya yang memandangku berkilau. Suka pada tulang. Kepalaku terasa seperti bubur. Sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Tunggu sebentar di sini ya. Aku mau ke toilet. Saya tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju toilet umum. Bayanganku tersengal-sengal. Seperti orang yang melarikan diri. Di dalam toilet, saya berdiri di depan cermin dengan pikiran yang kacau. Di benakku, dua orang kecil sedang berdebat. Salah satu dari mereka berkata, dia adalah seorang penderita autisme. Bahkan tidak mengerti tentang sosial dasar sekalipun. Bagaimana mungkin dia mengerti apa itu suka? Konten di atas kertas pasti juga ditulis sembarangan. Jangan terlalu serius. Orang kecil lainnya berkata, ketika kecelakaan di kehidupan sebelumnya, dia lebih memilih mati bersamamu daripada pergi. Bukankah itu sudah bisa membuktikan dia menyukaimu? Kamu sudah mengenalnya lebih dari 20 tahun. Apa kamu tidak tahu dia tidak pernah berbohong? Namun, kedua orang kecil itu berdebat selama setengah jam. Namun mereka tidak bisa mencapai kesimpulan apapun. Saya juga menyadari bahwa saya sudah terlalu lama berada di sini. Dengan gelisah, saya menggaruk kepala saya. Lalu saya membuka keran air. Dan menyiramkan sedikit air ke wajah saya. Setelah tenang, baru dia pergi. Sining duduk termenung di kursi. Menatap kosong ke lantai. Tidak tahu apa yang dia pikirkan di dunianya sendiri. Aku melangkah mendekat. Baru sadar ada beberapa anak kecil berdiri di sekelilingnya. Selalu membuat wajah lucu ke arahnya. Sambil tertawa dan berteriak. Bayi-bayi. Lirik-lirik. Dia tidak memberikan reaksi apapun. Kedua lengannya terkulai di atas kakinya. Menghadapi ejekan anak-anak nakal. Dia tenang seperti boneka tanpa jiwa. Lin Wei tidak mengikuti kami masuk ke taman. Setelah aku pergi, tidak ada seorang pun yang menjaga Sining. Anak-anak itu semakin keterlaluan. Melihat dia tidak bergerak. Bahkan dia juga mengulurkan tangan untuk menamparnya. Geram, langkahku baru saja diambil. Terdengar suara panggilan dari belakang. Lu Qingyu. Saat saya menoleh, saya melihat wajah yang akrab. Meng Yuting. Seseorang yang menjadi salah satu alasan aku berpisah dengan Wen Xineng. Dia juga seseorang yang saya sukai sebelumnya. Setelah melihat wajahku, Meng Yuting tampak sedikit bingung sejenak. Tak kusangka 3 tahun berlalu. Aku ternyata menjadi begitu tampan. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Kenapa sebelumnya dia tidak memperhatikan ketampananku? Kenapa kamu ada di sini? Meng Yuting mendekat dengan senyum di bibirnya. Ada sedikit niat untuk bersahabat denganku. Aku hanya menjawab dengan singkat. Aku datang ke sini duduk sebentar dengan teman. Kemudian aku menoleh kembali ke arah Wen Xineng. Anak-anak itu sudah berhenti memukul. Tapi masih tertawa dan berisik di samping. Kata-kata itu terdengar menyakitkan. Membuatku tidak bisa menahan untuk mengerutkan kening. Meng Yuting mengikuti pandanganku. Dia juga melihat wanita yang duduk di bangku panjang. Dia mengerutkan kening dengan nada yang sedikit menyebalkan. Apa kau masih bersama bayi ini? Suaraku menjadi dingin. Dia adalah Sixing. Bukan bayi. Meng Yu terdiam sejenak. Pikiranku berkelana, membayangkan aku akan berbicara untuk Sining. Jelas sekali saat pertemuan itu. Aku masih sangat senang dengan Sixing. Bahkan aku sampai berdebat dengan Sining di depannya.
Dia menarik bibirnya sedikit dan menunjukkan senyum sinis. Kau tidak mungkin menyukainya, kan? Aku membalasnya dengan suara dingin. Ini bukan urusanmu. Wajah Meng Yuting tiba-tiba berubah menjadi buruk. Memang itu bukan urusanku. Namun, bayi ini sangat menyukaimu. Jika kalian bersama, itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Saya terdiam sejenak dan menatapnya dengan tenang. Yating, sekarang, jika dipikir-pikir, aku benar-benar berterima kasih kamu tidak menyukaiku saat itu. Perasaan kecil yang tertekan selama masa SMA itu. Pada saat ini, semuanya hilang tak berbekas. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan pergi menuju Sining. Wajah Meng Yuting muram. Jelas-jelas dulu dia tidak menyukaiku. Sekarang seolah-olah dialah yang ditinggalkan. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak padaku. Apa maksud dari perkataanmu ini? Seharian membawa seorang bayi. Siapa yang akan menyukaimu? Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak untuk mempertahankan harga dirinya. Tidak ada yang peduli padanya. Aku kembali ke sisi Wen Sining. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menangkap anak-anak nakal itu. Tapi aku hanya bisa memegang satu anak di setiap tangan. Anak-anak lainnya segera melarikan diri saat melihat keadaan itu. Siapa yang menyuruh kalian menertawakan kakak perempuan ini? Segera minta maaf. Jika tidak minta maaf, ajak orang tua kalian untuk minta maaf. Suaraku serius dan dingin. Dua anak kecil itu langsung menangis keras ketakutan. Ibu-ibu anak-anak itu datang mendengar suara itu. Memeluk anak-anak kecil itu dengan lembut. Kemudian dia menunjuk saya dan marah besar. Kamu ini masalah apa? Sudah dewasa, tapi masih berani mengganggu anak kecil? Apakah kamu tidak merasa malu? Saya membalas dengan acuh tak acuh. Nah, saya ingin bertanya. Bagaimana kalian mendidik anak-anak? Mulut kecil tapi tajam. Apakah tidak ada pendidikan di rumah? Kedua wanita itu terdiam karena bantahan saya. Mereka melarikan diri bersama anak itu. Ini pertama kalinya mereka melihat saya begitu garang. Duduk di kursi, saya tertegun cukup lama. Matanya menatap saya tajam. Dan merasa agak penasaran. Sampai saya membuat kedua wanita itu pergi. Barulah dia mendekat dan menggenggam tangan saya. Jangan marah ya, Kak. Dia dengan canggung menepuk bahu saya. Dia merasa marah untuk saya. Mengganggu Kak Qingyu itu jahat. Saya sedikit marah dan berkata, mereka tidak mengganggu saya. Mereka mengganggu kamu. Dia mengeluarkan suara pendek. Dia tidak terlalu memperhatikan hal ini. Asalkan tidak mengganggu Kak Qingyu, itu sudah cukup. Saya seolah bisa mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kemarahan kembali menyeruak. Mereka tidak boleh mengganggumu. Jika nanti melihat orang lain memarahimu, kamu balas saja. Mengerti? Wen Sining mengangguk dengan ragu seolah-olah mengerti tapi juga tidak. Asal Kak Qingyu tidak marah. Biarkan dia lakukan apa saja. Melihat dia seperti itu, saya mendumel. Sudahlah, ngomong padamu juga tidak paham. Lain kali saat kamu keluar, pasti harus menyuruh Lin Wei untuk mengawasi. Lalu menariknya pergi dari taman. Setelah gangguan dari kejadian ini, tadi menerima kertas dari Wen Sining. Seketika saya melupakan hal itu. Hari berikutnya adalah hari terakhir libur nasional. Untungnya saya berhasil membeli tiket bus. Tidak perlu merepotkan Wen Sining lagi. Shen Hui juga tahu hari ini adalah hari saya kembali ke sekolah. Saat sarapan, dia khusus bertanya kepada Wen Sining. Kakak Qingyu kembali ke sekolah hari ini. Ayo kita antar dia ke stasiun. Bulu mata panjangnya bergetar. Ia mengangguk dengan senang. Setelah sejenak, ia menggelengkan kepala dengan kecewa. Tertegun sejenak. Ia tidak mengerti mengapa emosi putrinya tiba-tiba menurun. Namun, putrinya tidak ingin pergi. Jadi, ia biarkan Lin Wei tidak perlu menyiapkan apa-apa. Wen Sining teringat pada masa-masa baru putus hubungan. Dia terus mengirimkan pesan padaku di rumah. Hanya saja, ada tambahan satu. Tanda seru merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dia tidak mengerti itu pertanyaan apa. Namun, dia mengirim banyak sekali. Kakak Qingyu tidak memperdulikannya. Kak Qingyu marah. Dia tidak bisa menghindar. Kakak jika minta maaf pasti akan memaafkannya. Namun kali ini dia mengucapkan banyak sekali, maaf. Kakak tetap saja marah. Dia pasti telah melakukan kesalahan. Hingga membuat kakak Qingyu marah dan tidak ingin padanya lagi. Dia menggenggam ponselnya dengan erat dan wajahnya semakin pucat. Kepala juga mulai terasa sakit. Dia menabrakkan kepalanya ke meja di depannya. Matanya memerah dan seluruh dirinya tampak gila. Sejak aku naik mobil kembali ke sekolah. Di suatu ruangan di lantai 2 rumah Wen. Sing duduk termenung di kursi. Tidak tahu sudah berapa lama dia duduk. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba ponsel di meja. Layarnya menyala dengan suara, ding. Menarik kembali pikirannya. Pasangan mata yang tampak kosong dan menyedihkan itu seketika dipenuhi warna. Itu adalah pengingat khusus yang dia atur untukku. Memberitahu Sing bahwa aku sudah tiba. Lalu aku pergi makan dengan teman sekamarku. Namun aku tidak menyangka aku alergi. Aku bahkan harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya saat aku terbangun. Begitu membuka mata,
Aku melihat Sing duduk di tepi tempat tidurku. Melihatku terbangun, gadis itu berkata, "Tulang." Suaranya terdengar sedikit serak dan gembira. "Apakah kamu alat penyelamat?" Saya sangat terkejut dengan kemunculannya. Saya bergerak sedikit ingin duduk. Baru sadar bahwa tanganku digenggam erat olehnya. Kedua pipiku tiba-tiba memerah tidak normal. Untungnya, bintik merah di wajah menutupi ekspresi malu saya. Saya menarik tanganku keluar. Enning segera menggenggamnya lagi. Tenaganya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tidak boleh bergerak. Pipi Sining menunjukkan sedikit keseriusan. Saya tertegun sejenak. Saya belum pernah melihat ekspresinya seperti ini. Aku tidak langsung bereaksi. Pintu ruang pasien didorong terbuka. Sahabat Chen Feng berlari dengan semangat ke depan saya. "Qingyu, kamu sudah bangun? Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu lapar?" Dia berbicara panjang lebar. Dia juga melepaskan tangan kami yang saling menggenggam. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Ada sedikit permusuhan di matanya. Saya melirik pertanyaan di samping saya. Sudah cukup. Tubuh meskipun masih sedikit gatal. Tapi jauh lebih baik daripada malam kemarin. Dokter bilang kamu mungkin alergi terhadap ikan mentah ini. Harap perhatikan ke depannya. Setelah mengatakannya, Chen Feng tampak kesal lagi. Seandainya saya tahu lebih awal, saya tidak akan memanggilmu. Aku menghiburnya. Ini bukan salahmu. Saya juga tidak tahu mengapa saya sensitif. Chen Feng mengangguk dengan lesu dan melanjutkan. "Oh ya, dokter, jangan bergerak sembarangan. Tetap di rumah sakit untuk observasi selama 2 hari. Jika kondisi membaik, baru keluar dari rumah sakit." Saya mengangguk sedikit. Baru menyadari setelahnya. Artinya, jangan bergerak dari Wen Xining. Ternyata itu adalah nasihat dari dokter. Aku melirik ke arah Wen Xining di sampingku dan bertanya pelan. "Kenapa Xining bisa ada di sini?" Chen Feng menjawab dengan pelan. Dia meneleponmu banyak sekali malam kemarin." Apa tergesa-gesanya saya? Jadi saya membantu menjawabnya. Sekalian saya memberitahunya tentang urusanmu. Siapa yang bisa menduga dia akan datang semalaman? Dia tiba sekitar jam 5 atau 6 pagi. Sudah terus berada di sini dan tidak mau pergi. Karena kamu sudah bangun. Jadi saya akan pergi membelikanmu 2 porsi makan siang. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah Chen Feng pergi, di ruang rawat tinggal kami berdua. Begitu saya berbalik, saya langsung ditatap olehnya. Tatapannya tidak nyaman dan menghindar. Saya mencari topik pembicaraan. "Bagaimana dengan pasar malam kemarin? Bibisu tahu tidak?" Wen Xining mengangguk pelan. "Tahu. Ngomong-ngomong, tadi Chen Feng bilang, kamu meneleponku banyak sekali semalam. Apakah ada sesuatu?" Dia mengatupkan bibirnya. Ekspresinya terlihat sedikit tersakiti. Kak Qingyu tidak membalas pesanku. Aku langsung mengambil ponsel dan melihatnya. Baru sadar bahwa dia mengirimkan banyak pesan semalam. Namun, semua yang dikirimkan adalah pesan yang sama. Membuat orang bingung. Hari ini di kota Yun berawan. Saya melihat pesan dari si tentang ramalan cuaca. Saya bertanya heran. Apa maksudnya ini? Dia menjawab. Ingin mengirim kepada Kak Qingyu. Dia sudah lama tidak menghubungi kakak semalam. Setiap kali terlintas di pikirannya, dia mengirimkan sebuah pesan. Tapi aku tidak membalas. Dia merasa sedih cukup lama. Tetapi kakak Qingyu bilang dia sangat sibuk belakangan ini. Dia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Mungkin dia tidak melihat ponselnya. Jadi dia menelepon lagi. Baru kemudian dia tahu bahwa aku sakit. Bukan karena kakak Qingyu benar-benar merindukannya. Tapi kakak Qingyu juga sakit, jadi tidak baik. Wen Xining mengerutkan kening dengan wajah penuh kerumitan. Aku bertanya sambil berspekulasi. Karena dia merindukanku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Makanya kamu cuma posting soal cuaca. Wen Xian mengangguk pelan. Sesekali, aku juga menerima cuaca di Unceng yang dia kirim. Aku bahkan berpikir itu untuknya. Mengingatkan diri sendiri untuk ingat membawa payung dan pelindung dari sinar matahari. Ternyata itu karena dia merindukanku? Kenapa dia mengirimkan begitu banyak pesan semalam? Apakah itu karena dia sangat merindukanku? Tiba-tiba aku teringat lagi. Kertas yang penuh dengan tanda-tanda kecil yang dia suka padaku. Pipiku tidak bisa tidak memerah. Mataku juga berkedip dengan panik. Wajah kakak Qingyu merah sekali. You Si terlihat panik seketika. Berdiri dan siap-siap pergi. Aku segera menariknya. "Kamu mau kemana?" Dia dengan cemas berkata. "Mencari dokter. Kak Qingyu sedang sakit." Aku menariknya kembali. "Bukan sakit." Baru saat itu Wen Xian akhirnya tenang. Menatap pipiku dengan bingung dan berkata. "Bukan karena sakit. Kenapa pipiku bisa merah seperti itu?" Aku tidak menjawab. Hanya memiringkan kepala untuk menghindari pandangannya. Juga sedikit menutupi dengan telapak tangan. "Jangan lihat, di atas ada banyak titik merah yang sangat mencolok." Xining mengangkat tanganku. "Tidak jelek, sangat tampan." Aku suka melihat kakak Qingyu. Ekspresinya serius. Seolah-olah aku adalah yang terhandal di dunia. Setiap saat selalu menarik perhatian matanya. Di dalam hatiku,
Seakan ada sesuatu yang ingin berkata. Belum sempat bicara, suara pintu yang dibuka sudah memotongnya. Chen Feng masuk dengan membawa 2 kotak makan siang. Aku sudah kembali. Pasti kalian sudah lapar, kan? Ayo cepat makan. Makan siang di restoran. Aku ingin mengajak Sining kembali ke Liu City. Tapi dia bersikeras tidak mau. Dia ingin tetap tinggal untuk menjagaku. Lin Wei terpaksa memesan kamar di hotel sini, agar dia punya tempat untuk beristirahat. Namun Sining tidak mau pergi kemanapun selain rumah sakit. Dia tidak mau pergi ke tempat lain. Di dalam ruang perawatan ada sebuah sudut. Saat malam hari saat tidur, Wen Xian sedang beristirahat di sofa. Sofanya agak pendek. Dia harus membungkukkan kakinya untuk bisa berbaring. Dia terlihat sedikit menyedihkan. Aku menarik-narik selimut yang menutupi badanku. Berguling-guling di tempat tidur sakit. Tidak bisa tidur sama sekali. Namun saat aku berbalik, aku melihat matanya yang seperti kaca. Aku terdiam sejenak lalu mulai bertanya. Kenapa belum tidur? Tidak bisa tidur. Suara Sining sangat lembut. Seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh telinga. Dari luar koridor kadang-kadang terdengar suara elektronik dari panggilan tempat tidur sakit. Masih ada suara langkah kaki yang bergerak. Kebisingan ini sepenuhnya bisa saya abaikan. Tapi suara-suara ini di telinga Sixing. Seolah diperbesar ratusan kali. Dia memiliki banyak kekurangan. Misalnya saat tidur. Tidak boleh ada suara sedikit pun di sekitarnya. Saat itu saya baru ingat akan kekurangan ini dan berkata, saya minta Lin Wei untuk menjemputmu. Tidurlah di sebelah hotel itu. Di sana dekat rumah sakit tenang. Wen Xian dengan tegas menolak. Tidak boleh. Saya akan tidur dengan patuh dan tidak pergi. Setelah mengatakannya, dia menutup matanya rapat-rapat. Mih juga memaksa dirinya untuk tidur. Saya menghela napas dan melambai ke arahnya. Sining. Berlari ke arah. Sining mendengar dan berdiri lalu berjalan ke samping saya. Dengan suara yang menyedihkan berkata, jangan usir aku. Saya duduk dan melihatnya berkata, aku tidak mengusirmu kok. Aku cuma tanya harus bagaimana melakukannya. Supaya kepalamu tidak sakit. Mendengar itu, Wen Sining mengangkat sudut bibirnya. Seketika jadi terlihat bahagia. Dia meraih kedua tanganku dan menutup telinganya. Dengan cara ini, tidak akan berisik. Sebuah keraguan melintas dalam mataku. Apakah hanya dengan cara ini sudah cukup? Dia mengangguk dengan mantap. Kalau begitu, tutuplah telinga kamu sendiri. Ayo kembali tidur. Setelah mengatakannya, aku menarik tanganku kembali. Wen Sining mencibir. Hanya dengan kakak King Yu, dia tidak akan berisik. Aku menatapnya beberapa saat. Memastikan bahwa dia tidak berbohong. Dia pun menutupkan tangannya lagi di telinganya. Tapi bagaimana aku bisa tidur dengan cara ini? Aku ragu sejenak dan bergeser ke samping. Memberikan setengah tempat tidur untuknya. Tidurlah di sini, tapi jangan bergerak sembarangan. Wen Sining terlihat bersemangat dengan mata yang bersinar. Dia bisa tidur lagi bersama kakak King Yu. Ranjang rumah sakit ini memang kecil. 2 orang harusnya muat di atasnya. Tanpa sengaja, aku menyentuh tubuhnya. Aroma manis yang lembut khusus wanita menyambutku. Hatinya pun jadi sedikit kacau. Terakhir kali berbaring di satu ranjang dengan Wen Sining. Itu masih di kelas 6 SD. Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak menyangka sekarang kita tidur di ranjang yang sama lagi. Seperti dulu, harus menidurkannya dengan lembut. Apakah itu tangan saudara perempuan yang kurus? Kita duduk sangat dekat. Batas waktu bicara. Saya bahkan bisa merasakan sedikit gerakan di dadanya. Dan juga, hembusan hangat yang jatuh di telingaku. Aku menyusutkan leherku, wajahku panas. Jangan bicara kalau tidak capek. Cepat tidur. Atau kamu kembali tidur sendiri di sofa. Wen Sining mendengar itu. Dia langsung menutup mata dan tidur. Aku mengatur posisi tidurku. Dan mulai tidur lagi. Kupikir dengan ada 1 orang lagi di samping, aku akan sulit tidur. Tapi baru saja memejamkan mata sebentar. Aku pun langsung tenggelam dalam mimpi. Hari kedua. Chen Feng tidak merasa tenang terhadapku. Dia datang menemuiku pagi-pagi sekali. Dia juga membawa 2 paket sarapan. Namun, saat dia baru saja membuka pintu ruangan perawatan, dia terkejut melihat 2 orang yang berpelukan di atas tempat tidur. Sampai-sampai hampir melompat di tempat karena terkejut. Aku terganggu dan mengerutkan kening. Wen Sining dengan lembut mengelus punggungku. Keningku perlahan-lahan kembali melentur. Dia berbalik dan kembali tidur. Melihat gerakan kami yang akrab, Chen Feng hampir berteriak kembali. Namun, di detik berikutnya dia bertemu tatapan Si. Dia mengangkat jari telunjuk di dekat bibirnya. Membuat gerakan diam. Chen mengangguk. Kejutan yang belum sempat keluar dari mulutnya. Terpaksa ditelan kembali. Dia meletakkan sarapan di atas meja. Segera berbalik dan meninggalkan ruangan perawatan. Saat menunggu lift, Chen Feng akhirnya tidak bisa menahan diri dan menutup mulutnya. Dia berbisik memanggil. Tidak mengakui bahwa dia menyukainya. Ini sudah tidur dalam satu tempat tidur. Kembali adalah mata. Segitiga hitam mengarah ke kanan, aku menggosok mataku. Terbangun dari mimpi dengan mata yang masih mengantuk.
Begitu berbalik, kepalaku menabrak sesuatu yang lembut di samping. Kulit Sining yang cerah dan wajahnya yang cantik. Saat tenang, dia akan membawa suatu perasaan yang unik dan menenangkan. Sama sekali tidak terlihat bahwa dia adalah anak dengan autisme. Aku mengangkat kepala dan langsung melihat wajah Sining seperti ini. Tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari. Semalam aku tidur di satu tempat tidur dengannya. Aku dengan panik melirik ke kiri dan kanan. Saat itu, Sining juga turun dari tempat tidur. Dia berdiri di samping, menatapku dengan kebingungan. Tidak mengerti tindakanku. Apa yang dicari oleh kakak Ye? Apa? Aku meraba-raba rambutku yang acak-acakan. Itu sudah bangun. Aku pergi untuk mencuci muka terlebih dahulu. Aku tinggal di kamar mandi selama beberapa menit. Sining sedang mengambil sarapan dari tas. Dulu bertanya. Sarapan kapan diambil? 34 menit. Saat itu sepertinya saya belum bangun. Tiba-tiba saya merasa ada firasat buruk. Jangan-jangan ini dibawa oleh Chen Feng, kan? Wen Sining mengangguk. Mengangguk. Ternyata saya langsung mengambil ponsel. Pesan-pesan muncul bertubi-tubi. Semua berasal dari Chen Feng. Ada yang mempertanyakan mengapa saya tidur dengan Sining. Ada juga yang terkejut hingga berkata ngawur. Dan berteriak padaku karena menyembunyikannya dari saudara-saudaraku. Saya tidak bisa menjelaskan. Terpaksa memilih untuk mengabaikan. Alergi yang saya alami datang tiba-tiba. Tapi untungnya setelah 2 hari dirawat inap, gejala yang saya alami sudah banyak membaik. Dokter memberi resep obat untuk beberapa hari, lalu mengizinkan saya untuk pulang. Setelah saya keluar dari rumah sakit, Lin Wei juga kebetulan ingin mengantar Nona kembali ke Liu City. Tuan Lu, dengarnya kamu mau pulang hari ini. Apakah semua prosedur sudah diurus? Jika belum, maka saya akan mengurus prosedurnya untukmu. Saya juga bisa mengantarmu kembali ke sekolah di jalan. Aku bangkit dan mulai berbicara. Itu, aku belum menyelesaikan prosesnya. Kamu dan Sining tunggu sebentar di sini. Aku pergi sekarang. Tadi aku hanya sibuk menggoda Wen Sining. Sampai lupa bahwa prosedur keluar rumah sakit belum selesai. Lin Wei mengusulkan. Guru Lu, bagaimana kalau biarkan Nona mengurus prosesnya untukmu? Kebetulan ini juga bisa melatih kemampuan sosial Nona. Ini baik untuk pemulihan penyakit Nona. Saya juga akan memperhatikan wanita itu. Semua akan baik-baik saja. Aku mendengarkan kata-kata Lin Wei. Juga merasa seperti itu. Didorong, aku mengangguk dengan bingung. Si mendengar bahwa itu untuk mengurus urusanku. Tanpa ragu, dia juga setuju. Aku menyerahkan kartu ban dan KTP sepertinya kepadanya. Juga memberitahunya berbagai langkah. Setelah mengatakannya, aku tetap tidak begitu tenang. Apakah kamu mengerti? Wen Sining menatapku. Tiba-tiba dia berkata dengan tegas. Aku pergi. Tugas yang diberikan oleh kakak Kingi kepadanya. Dia akan pergi menyelesaikannya. Aku hanya bisa meminta Lin Wei untuk memperhatikannya lebih. Ruang pembayaran. Di setiap jendela pembayaran antriannya sangat panjang. Banyak orang berdesak-desakan. Melihat keadaan itu, Wen Sining. Langkahnya yang baru saja maju mundur kembali. Ia menggenggam kartu banknya dengan erat di telapak tangannya. Berdiri di tempat dengan tatapan menghindar. Lin Wei berkata dengan penuh semangat. Nona, bukankah kamu mau mengurus urusan untuk Tuan Lu? Mari kita pergi antri. Emosi Wen Sining tiba-tiba menjadi gelisah, menggigit bibirnya. Lin Wei dalam hati merasa tidak enak. Segera dia menelponku. Sekelompok orang berkelompok. Berlalu tepat di depan Wen Xian. Wajahnya semakin pucat. Sepertinya ada beberapa jarum perak. Terus-menerus menusuk kepalanya semakin sakit. Bayangan di depannya perlahan-lahan menjadi kabur. Tepat di tepi kejatuhan kesadarannya. Suara yang mendesak masuk ke telinganya. Meredakan kegelisahan di dalam hatinya. Sining, apakah kamu bisa mendengar suara saya? Dia tersadar dan mengambil ponsel dari Lin Wei. Dia mendekatkan ponsel ke telinganya dengan penuh keluhan. Tolong, kakak Q, banyak orang di sini. Jangan takut. Apakah kamu ingat saat kita mengantri di kantin? Ada juga banyak orang. Tapi kamu sudah bisa mengatasinya. Kali ini kamu juga bisa. Saya memperlambat suara dan terus berbicara dengannya. Ada sedikit keraguan di matanya. Tapi banyak orang. Saya dengan lembut memberikan dorongan. Kamu pegang ponselnya. Saya berbicara denganmu. Seperti saya berdiri di sampingmu dan mengantri bersamamu. Bagaimana? Wen Sining menatap kerumunan di depan. Wajahnya ragu-ragu. Dengan doronganku, dia kemudian perlahan mulai melangkah. Sampai di ujung antrean dan berdiri dengan baik. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lantai. Hindari pandangan orang lain. Kakak King, aku di sini. Kami sudah mengantre dengan baik. Apakah kamu sudah tidak takut? Emosi tegang di tubuh Wen Sining mulai mereda. Bibir yang digigit juga sedikit tersenyum. Dengan Qiu di sampingnya, dia tidak takut lagi. Saat dia berbicara denganku, antrian perlahan-lahan menyusut. Setelah sekitar 20 menit, gilirannya tiba. Petugas di jendela berkata, "Selamat pagi, Nona. Mohon berikan dokumen dan identitas Anda." Wen Sining melirik dengan tatapan ragu.
Berdiri di tempat, menggenggam tangan erat tanpa berkata-kata. Petugas mengira dia tidak mendengar. Dia mengulanginya sekali lagi. Lin Wei segera mendekat. Nona, taruh dokumen di tanganmu di atas jendela. Serahkan kepada petugas. Begitu sudah cukup. Aku mendengar suara di sana juga berkata padanya. Sining, bisakah kau membantu saya menyerahkan dokumen kepada petugas? Kembang mata Wen Sining bergetar lembut. Akhirnya, dia meletakkan dokumen di atas jendela. Dia perlahan-lahan berkata, baik. Tangan selesai. Sining menyerahkan kwitansi pembayaran ke tanganku. Menatapku dengan tatapan yang dipenuhi cahaya kecil. Dengan ekspresi sedikit bangga. Seolah-olah menunggu pujianku. Aku tersenyum dan mengusap kepala dia. Hebat, kamu sudah bisa mandiri. Nanti saya akan minta tolong untuk hal-hal lain juga. Wen Xian mengangguk dengan bahagia. Serahkan padaku. Setelah itu, aku naik mobil mereka kembali ke sekolah. Saat berpisah di depan gerbang sekolah. Meskipun kita sudah bersama selama 2 hari. Wen Sining masih tidak terlalu ingin pergi. Aku membelai kepalanya dan berkata, lusa adalah hari Selasa. Bukankah kamu akan datang? Nanti kita masih bisa bertemu lagi. NN Sining berkata dengan nada kecewa. Kakak kini sibuk dan tidak bisa bertemu. Saya tidak berkata apa-apa. Setelah kembali ke sekolah usai hari nasional, pekerjaan sekolahku memang sangat sibuk. Beberapa kali aku bilang pada Wen Sining untuk tidak datang. Karena tidak punya waktu untuk menemuinya. Setelah terdiam sejenak, aku perlahan berkata, bulan lalu aku sibuk, kini sudah selesai. Datang pada hari Selasa, aku akan terus membawamu ke kantin untuk makan. Aku berjanji padamu. Aku mengulurkan jari kelingking ke arah Wen Sining. Hal berjanji dengan jari kelingking harus dipenuhi. Sining juga mengulurkan jari kelingkingnya. Janji dengan jari kelingking sudah terpenuhi. Baru setelah itu, dia pergi dengan puas. Kembali ke gedung asrama. Aku baru saja kembali dari tangga. Dan melihat ada 4 atau 5 laki-laki berkumpul di depan 2 pintu asrama. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Chen Feng melihatku kembali. Dengan semangat, dia berlari menghampiriku dan menjatuhkanku. Kini, akhirnya kamu keluar dari rumah sakit. Selama kamu tidak ada di asrama, aku sangat kesepian sendirian. Leherku juga tercekik hingga sulit bernapas. Chen Feng melepaskanku dan berdiri di samping sambil mengkritik. Pinggangmu begitu lemah. Bagaimana seharusnya kita berlatih? Mari kita berlatih lebih banyak. Aku melirik Chen Feng dengan sinis. Pertengahan November, kota Yun sudah memasuki musim dingin. Cuaca semakin dingin setiap harinya. Bangun di pagi hari. Aku harus mengenakan sweater tebal dan jaket. Di ponsel ada ramalan cuaca yang dikirim oleh Wen Sining. Hanya saja kali ini ada tambahan suhu di belakang ramalan. Kota Yun hari ini cerah C. Dia sedang memikirkanku. Saya menghembuskan napas hangat ke tangan saya. Menghangatkan tangan saya yang kedinginan. Sehingga saya bisa mengetik balasan. Ingat untuk mengenakan beberapa lapis pakaian saat keluar hari ini. Dan sweater. Balasannya selalu singkat seperti biasa. Hari ini hari Selasa. Wen Sining pasti sudah bersiap untuk keluar menemui saya. Entah kenapa, saya tiba-tiba merasa sedikit menantikan kedatangan siang. Bel tanda pelajaran selesai berbunyi di siang hari. Saya dengan cepat merapikan buku-buku saya. Kemudian berlari keluar dari kelas. Siswa lainnya memandang dengan tatapan aneh. Siluet yang pergi itu. Dan Chen Feng sudah tidak heran lagi. Sampai di gerbang sekolah. Wen Sining memang sudah menunggu saya. Saat saya mendekat, saya baru menyadari perubahannya. Dia mengenakan gaun rajutan yang pas. Desainnya sederhana tetapi menunjukkan bentuk tubuh dengan baik. Di luar, ada tambahan satu mantel tebal berwarna krem. Dia juga telah mengeriting rambutnya. Hanya dengan berdiri di sana, aroma tenang dan manisnya memancar keluar dari tubuhnya. Banyak laki-laki yang lewat menoleh dengan gila-gilaan. Awalnya, saya juga menyipitkan mata. Setelah beberapa saat, saya baru menyadari dan bertanya. Ini adalah pakaian yang dipilih oleh Bibi Su untukmu. Berdasarkan kebiasaannya, dia tidak akan memadukan seperti ini. Wen Sining mengangguk dan menatap saya dengan serius. Dia bertanya dengan serius. Apakah kakak Kingi suka? Ibu bilang jika dia berpakaian seperti ini, kakak Kingi pasti akan sangat menyukainya. Melihat wajahnya yang serius, saya merasakan sesuatu. Bukan sedang bertanya apakah suka pada pakaian, tetapi seperti bertanya apakah suka padanya. Saya kembali berkata, sangat bagus. Meskipun jawabannya bukan kata suka, tetapi mendengar saya berkata bagus. Wen Sining tetap senang mengangkat sudut bibirnya. Botol termos yang dipegang Yao Sibiao diserahkan ke samping. Kembali membujuk. Gaya berpakaianmu sendiri tergantung apakah kamu suka atau tidak. Alih-alih aku suka. Tahu kan? Tapi kakak Kinyu suka, dan saya juga suka. Mata Wen Sining penuh dengan keyakinan. Seolah-olah dunianya berubah karena saya. Termasuk suka, duka, marah, dan sedih semua saya yang mengatur. Saya membuka mulut, dengan ekspresi yang sedikit rumit. Kata-kata yang tidak bisa terucap akhirnya berubah menjadi sebuah desahan.
Ayo kita pergi ke kantin untuk makan. Tunggu sampai kondisinya membaik sedikit. Nanti kita bicarakan ini lagi padanya. Seperti ungkapan yang sering diajarkan orang dewasa kepada anak-anak. Tunggu sampai kamu besar, kamu akan mengerti. Mungkin setelah Wen Xining sembuh, dia akan melupakan saya. Saya berkelana dalam pikiran untuk membawanya ke kantin. Detik berikutnya, ujung bajuku ditarik. Kakak King Yu memberikan. Botol termos di tangan You Si Biao diberikan kepadaku. Siang memberikan termos yang ada di sampingnya. Pandanganku tertarik oleh penampilannya yang cantik. Hingga dia mulai bicara. Baru aku menyadari dia memegang termos. Ini apa? Aku mengambil termos itu. Dinding luar termos perak itu juga ditempel stiker beruang kecil. Rasanya sedikit familiar. Aku membuka tutupnya dan uap mengepul keluar. Jawaban Wen Xining juga segera menyusul. Kue beras. Kue beras berbentuk beruang kecil. Di dalamnya penuh dengan kue beras berbentuk beruang. Kue berasnya sedikit mengembang dan berubah bentuk, ada yang retak. Isian biji wijen hitam mengalir ke sekeliling. Persis sama dengan kue beras berbentuk beruang yang ada di ingatanku. Suaraku tercekat. Dengan susah payah mengeluarkan suara. Apakah ini yang kau beli? Wajah Wen Xining dihiasi senyum lembut. Apa yang saya lakukan? Untuk kakak Kingi. Aku menatap kue beras itu tertegun di tempatku. Dongfang yang dikirimkan dari kehidupan sebelumnya. Di wadah termos juga ada stiker beruang kecil. Dengan sedikit suasana hati yang suram berkata, saya dulu mengira bahwa Dongfang itu dibuat oleh ibu saya. Ternyata itu juga dibuat langsung oleh Xining. Diberikan melalui orang lain untuk disampaikan kepada saya. Saya tercengang menatap Dongfang dan tidak berkata apa-apa. Xining tidak mengerti emosi yang rumit. Hanya merasa bahwa saya tidak bicara. Itu berarti aku tidak suka. Dia mengatupkan bibirnya. Menggenggam kembali Dongfang. Dia berkata dengan sedikit suasana hati yang muram. Buang saja. Saya terbangun dan berkata kebingungan. Kenapa harus dibuang? Kakak King Yu tidak suka. Kalau begitu harus dibuang. Saya merebut kembali Dongfang dan memeluknya dengan hati-hati. Siapa bilang saya tidak suka? Yang diberikan kepada saya berarti itu milik saya. Mendengar itu, mata Xining bersinar. Senang seperti bunga yang mekar. Saya membawa Dongfang kembali ke asrama. Makan dengan lahap sampai habis. Hari-hari memasuki bulan Desember. Cuaca semakin dingin. Xing kembali mencariku. Dia berdiri di depan pintu sekolah menunggu saya selesai kelas seperti biasa. Seorang anak laki-laki sering melihat ke arah Wen Xining. Akhirnya dengan malu-malu mendekat. Halo, halo. Apakah kamu di sini menunggu seseorang? Wen Xining menatap gedung kelas di depan dengan diam. Jika dilihat lebih dekat, bahkan bisa ditemukan. Tatapannya yang kosong dan tidak bersemangat berbeda dengan orang biasa. Namun, anak laki-laki itu malu-malu dan tidak berani menatap langsung. Hanya terus bertanya. Saya tidak punya niat jahat lainnya. Hanya ingin tahu apakah bisa menambahkan kontakmu. Suara tertentu terus bergaung di telinganya. Wen Xining mengerutkan kening dan menggerakkan matanya. Akhirnya melihat sumber kebisingan. Lin Wei sedang menelpon di dalam mobil. Melihat sekilas ke arah Wen Xining di pintu gerbang sekolah. Siapa sangka, dengan melihat ini, hampir saja terkejut dan menjatuhkan ponselnya. Dia terburu-buru menutup telepon. Langsung turun dari mobil dan berlari ke arahnya. Mendengar perkataan terakhir dari anak laki-laki itu. Maaf, Nona kami tidak suka bicara. Tapi dia sudah punya pacar. Cowok itu mendengar perkataan itu dan bergumam pelan. Jika sudah punya pacar, langsung saja bilang. Adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi. Tidak tahu bagaimana harus menjawab. Saat saya bergegas ke pintu sekolah setelah pelajaran, saya melihat Wen Xining sedang berbicara dengan seorang cowok. Langkah saya terhenti sejenak. Perasaan saya agak rumit. Saat saya berjalan menuju pintu sekolah, cowok itu juga kebetulan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami berpapasan. Saya menoleh dan melihatnya beberapa kali dengan seksama. Dia seorang anak laki-laki yang tampan dan tampak bersih. Jika dia tidak memiliki autisme, tidak bergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia akan menyukai tipe cowok seperti ini? Sisi lain, Lin Wei juga tidak memperhatikan. Aku sedang berjalan ke sini, memberikan nasihat kepada Wen Xining. Nona, jika kamu sekali lagi menghadapi situasi seperti ini, kamu harus berkata pada lawan bicara bahwa kamu sudah punya pacar. Mengerti? Tokoh utama wanita, Wen Xining, melihat saya di belakangnya. Mata kosongnya seketika memancarkan cahaya. Saya tiba-tiba membuka suara. Pacar apaan? Lin Wei terkejut. Tidak, tidak ada pacar. Wajah Lin Wei tampak canggung. Saya menjepit bibir saya. Belum sempat bertanya lebih lanjut. Wen Xining dengan bersemangat menarik ujung baju saya. Saudara King Yu. Melihat Wen Xining, perasaan aneh di dalam hati saya segera menghilang. Saya juga tidak bertanya siapa pria yang berbicara dengannya. Saya menarik pergelangan tangannya dan berjalan menuju kantin. Siang ini tidak ada kelas. Nanti setelah makan, kita pergi berbelanja di mall, ya? Wen Xining tentu saja tidak keberatan. Setelah makan siang,
Saya membawanya ke sebuah mall dekat sekolah. Baru masuk mall, saya langsung pergi ke toilet. Tunggu saya sebentar di sini. Jangan berjalan-jalan. Sining mengangguk. Lin Wei kali ini juga ikut masuk bersama kami. Mengamatinya dari jarak yang sedikit lebih jauh. Di dekat situ, seorang wanita tampaknya mengalami kesulitan. Di lobi mall, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya mengunci langkah Sixing. Mendekatinya. Nona, bolehkah saya bertanya? Arah ke toilet kemana? Wanita itu terlihat cemas. Matanya berpindah. Menatap wanita itu, tidak tahu apa yang terjadi. Hingga wanita itu hampir tidak bisa menahan diri. Bersiap untuk bertanya kepada orang lain, baru ia dengan tenang menjawab. Saya punya pacar. Wanita itu terdiam. Wen Xian mengulanginya sekali lagi. Saya sudah punya pacar. Wanita itu tertawa kering tanpa mengerti. Oh ya? Selamat ya, selamat. Jadi, kamu tahu arah toilet yang mana enggak? Mengernyitkan kening. Saya sudah punya pacar. Kalimat itu semakin lancar diucapkan. Wanita itu tampak bingung. Saya tahu kamu sudah punya pacar. Bisa ditanyakan kembali. Saya dan Lin Wei terburu-buru datang. Dan mendengar si dengan serius mengatakan kepada seseorang. Dia sudah punya pacar. Saya bingung. Dia sudah punya pacar. Siapa? Kapan? Kenapa saya tidak tahu? Kamu sudah punya pacar. Siapa? Si menggelengkan kepala. Tidak tahu. Saya bertanya bingung. Tidak tahu? Lalu apa yang kamu katakan? Masalah ini sudah lewat. Saya membawanya masuk ke sebuah toko untuk melihat shawl. Banyak sekali pilihan model. Saya mengambil satu dan membalutkannya di diri saya. Bagus tidak? Cantik. Bagaimana dengan yang ini? Aku mencoba yang lain. Bagus. Kenapa setiap kalimatmu adalah bagus? Saya tidak bisa menemukan opini referensi. Tulang. Bagus. Sining berkata dengan serius. Karena kakak King itu tampan. Apapun yang dia pakai pasti bagus. Saya mengerti maksud tersiratnya. Telinganya sedikit memerah. Jika dia dianggap normal, perilakunya sangat kaku dan lamban. Bisa dikatakan bahwa dia sakit. Kenapa dia bisa sangat pandai memuji? Kalau begitu, saya beli yang berwarna putih krem ini. Saya secara sembarangan mengambil satu. Dari sudut mata, saya melihat model wanita di sebelah. Ketika saya bertemu denganmu, kamu selalu tidak memakai shawl. Bukankah itu tidak cocok? Bagaimana kalau saya beli satu untukmu juga? Saya mengambil shawl merah. Cocok dengan warna pakaiannya. Menundukkan kepala dan mengikatnya. Lin Wei baru saja mau mengatakan bahwa Nona tidak suka selendang. Tepat saat itu, dia terlihat menatap scarf. Matanya lebih bersinar daripada bintang di malam hari. Pemandangan. Hadiah dari Tuan Lu. Bahkan jika itu sepotong batu, Nona akan menganggapnya sebagai harta. Bahkan jika itu scarf yang tidak disukai. Ada banyak gaya shawl. Saya masih ingin meminta Wen Xining untuk mencoba yang lain. Tapi baru saja mau melepaskan selendang. Dia langsung memegang scarf dengan erat. Tidak membiarkan orang lain menyentuh. Pelayan toko mendekat. Dan dengan antusias menawarkan di samping. Sepertinya Nona sangat menyukai scarf ini. Lagi pula, harganya juga tidak mahal. Bagaimana kalau kita beli untuk Nona ini? Saya melihat ke arahnya. Apakah kamu suka scarf ini? Wen Xian tak bisa menahan kegembiraannya. Suka. Kalau begitu, mari kita beli kedua scarf ini. Saya melihat dia memegangnya dengan erat. Jadi saya membiarkan dia langsung memakainya untuk membayar. Saat pulang ke sekolah setelah berbelanja, saya baru sadar ada sebuah shawl berwarna pink di kursi belakang mobil. Desain shawlnya terlihat sangat mewah. Logo yang tertera di atasnya dan yang dipakai oleh Sining. Juga merek yang sama dengan pakaian Sining. Keduanya memiliki nuansa kemewahan yang sederhana. Bahan dan kualitasnya sangat berbeda dengan shawl yang saya beli seharga puluhan ribu. Jelas-jelas bukan level yang sama. Saya mengambil shawl yang diletakkan di kursi mobil. Dengan ekspresi canggung. Wen Xining. Lebih baik pakai shawl yang asli saja. Dia sangat enggan menggelengkan kepalanya. Nona tidak suka memakai shawl. Nyonya pagi ini sudah berusaha keras tapi tidak berhasil membuat Nona memakainya. Namun sekarang terlihat jelas. Bukan karena dia tidak suka shawl. Tapi hanya menyukai shawl yang diberikan oleh Tuan Lu. Lin Wei mengemudikan mobil. Tanpa menoleh, dia tersenyum dan berkata, saya dengar. Menggigit bibir sambil tersenyum tipis. Melihat dia tersenyum lebar. Sudut bibirnya juga ikut tersenyum. Malam hari. Sining kembali dari kota Yun. Su Hui melihat dia kembali mengenakan scarf. Ekspresinya sejenak terlihat terkejut. Harus diketahui bahwa, sebelumnya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia tidak mau memakainya. Tapi segera dia menyadari bahwa scarf ini bukan yang dia ambil pagi ini. Su Hui dalam sekejap menyadari. Scarf baru ini kemungkinan besar dibeli oleh King Yu untuknya. Itulah sebabnya dia mau memakainya. Sining. Hari ini, Su Hui seperti biasanya mendekati mobil dan memanggilnya turun.